Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan malam ini, teman-teman bisa bertanya ya mengenai dunia tulis menulis apapun di kolom komentar ataupun juga mungkin bisa berpendapat ataupun juga memberikan opini. Nanti saya akan coba untuk jawab ataupun menanggapi. Kemudian setelah itu baru kita mulai ke pembahasan ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin karena memang kita agak mulai lebih lambat ya, teman-temannya mohon maaf, tadi ada beberapa yang saya lakukan sehingga baru bisa mulai jam 10 nih dari jadwal setengah 10, maka ya mungkin sebaiknya kita langsung mulai aja ya sehingga kita bisa selesai sebelum jam 12 gitu, Mak. Tapi kalau teman-teman ada yang tanyakan, nah teman-teman bisa tanyakan nanti ya ketika saya sedang menjelaskan materi, teman-teman bisa langsung bertanya, ntar saya langsung jawab gitu. Kemudian setelah terjawab, teman-teman sudah puas dengan jawaban tersebut, barulah saya lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya dari yang kita bahas malam ini ya. Untuk malam ini teman-teman kita akan membahas agak ini teman ya agak berbeda ya. Kalau kemarin kan kita lebih membahas kepada masalah-masalah basic ya dari penulisan, kemudian juga masalah tren yang terjadi pada penulisan fiksi ya, terutama novel ya. Nah, kalau sekarang mungkin kita akan membahas agak sedikit global ya, walaupun tetap pasti terkait dengan dunia tulis menulis ya. Karena kan kita tahu dalam sebuah novel itu tidak hanya isinya tentang cinta, tidak hanya isinya tentang persahabatan, tapi seringkali juga isinya mengenai isu-isu yang terjadi di dunia ini ya. Baik itu misalnya isu sosial, isu kenyangan sosial, kemudian juga bahkan isu-isu politik ya, misalnya konflik-konflik politik kita pernah bahas di beberapa live sebelumnya gitu, ataupun juga bahkan isu lingkungan ya, apa namanya isu-isu entah itu apa namanya pemanasan global ataupun isu yang lain ya. Kebetulan memang kita belum sempat bahas nih isu mengenai pemanasan global. Sepertinya sih menarik ya teman-teman dibahas, tapi nantilah ini isu yang agak berat, jadi mungkin saya perlu waktu lagi untuk risetnya dan teman-teman mungkin saya cari waktu yang pas ya. Yang jelas mungkin bukan di hari libur, tapi juga bukan di hari kerja yang padat ya, seperti hari ini kan hari Senin ya, hari kerja yang padat. Saya yakin teman-teman pasti padat sehingga ya kita bahas yang agak ringan tapi tetap isu yang sifatnya global ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas isu yang saat ini sedang apa namanya sedang trending ya di dunia, sedang apa viral-viralnya dan juga menunjukkan bahwa dunia itu tidak baik-baik saja gitu sekarang ya. Jadi ya kita tahulah kurang lebih apa sih isu yang sekarang lagi trending. Ya kalau isu sosial ya itu pasti tetap ada ya di dunia ya. Kalau isu lingkungan itu tetap ada gitu. Tapi yang baru-baru ini saja berapa ya setahun 2 tahun ini trending, kemudian juga di bahkan bulan-bulan ini sedang rame-ramenya dan sepertinya ada yang sekarang belum ramai tapi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi akan ramai ya. Jadi kita akan fokus ke situ ya. Mungkin teman-teman bisa nebak ya yang akan saya maksudkan itu ya isu mengenai perang ya. Jadi ya kita kan tahu ya sekarang kok dunia ya saya bilang tadi tidak baik-baik saja. Kemudian isu kita banyak konflik ya di antar negara. Konflik antar negara itu yang sudah jelas yang kemarin sudah berjalan hampir 2 tahun ya di Rusia dan juga dengan ini ya dengan Ukraina, kemudian juga yang sekarang lagi trending sekarang juga konflik politik dunia yang sedang apa namanya sedang hangat-hangatnya bahkan panas-panasnya di Palestina ya teman-teman. Jadi isu perang antara Palestina dengan Israel gitu, dan tidak hanya isu di dalam perang antar negara, tapi perang di dalam satu negara pun juga sudah sedang marak ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti beberapa bulan terakhir di Afrika kan ini banyak di beberapa negara bekas jajahan Perancis ada kudeta ya, kudeta militer. Jadi kan itu sebetulnya perang juga ya, tapi kan perang di dalam satu negara ya, perebutan kekuasaan gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, kita akan bahas mengenai apa yang sedang kita alami di dunia ini ya, yang menunjukkan bahwa dunia tidak baik-baik saja ya. Ya semoga ini hanya sekedar panas demam saja, tapi tidak berkembang menjadi demam tinggi ya, karena kita tahu kan apa namanya dimanapun konflik itu pasti yang konflik itu adalah eh, itu bukan intelektual konfliknya ya, pasti ada dua negara besar yang mempengaruhi dunia ya, 2 atau 3 negara besar yang mereka mungkin pakai tangan banyak pihak untuk melakukan perang di banyak negara gitu. Jadi ya tujuannya macam-macam ya teman-teman. Ada yang bilang karena mau jual senjata kah, ada yang karena mau berebut pengaruh lah, ada yang mungkin karena rebutan sumber daya alam ya, terutama minyak gitu. Jadi macam-macam lah. Saya nggak mau bahas ke situ karena memang topik kita kali ini kan lebih ke
apa namanya, terima kasih Kak Moren ya, semoga bermanfaat, ini apa, edukasi kali ini, saya lanjutkan lagi. Jadi, itu teman-teman, apa namanya, eee, untuk kita akan, bahas yaitu mengenai tadi ya, konflik, antar negara ya, tapi, saya karena ini adalah topik pembahasan mengenai sharing menulis, ya saya akan membatasi hanya terkait dengan dunia tulis menulis ya. Saya tidak akan, terlalu banyak, membahas mengenai hal-hal di luar dunia tulis menulis, terutama, sikap politik ataupun juga misalnya membahas mengenai, geopolitiknya seperti apa gitu, kenapa terjadi, perperangan, karena kan kalau kita lihat misalnya di Rusia Ukraina, kita mungkin hanya sekedar tahu informasi dari media barat ya, terutama bahwa itu adalah penjajahan kan dari tanda petik ya Rusia ke Ukraina, tapi yang saya tahu tuh sebetulnya di belakang itu lebih kompleks, jauh lebih kompleks dari itu gitu. Apalagi kalau kita bicara di Palestina kan itu benar-benar kompleks sekali dari awal abad ini pun juga sudah ada gitu. Jadi saya tidak akan masuk ke sana, tapi yang saya bahas adalah mengenai dunia tulis menulis yang terkait dengan perang ya, dengan konflik di dunia, yaitu saya akan bahas suatu novel dengan tema perang ya teman-temannya, karena itu yang akan saya bahas karena ya sepanjang saya tahu itu mungkin tidak banyak yang membahasnya ya, karena memang secara umum novel ini novel yang sangat spesifik ya, novel yang sangat apa namanya sangat terbatas, mungkin peminatnya juga terbatas ya, sehingga ya bukan novel yang populer gitu ya. Ya kita jangan bandingin dengan novel inilah ya, novel roman ya, novel cinta ya, itu kan memang dari zaman manusia ada pun juga novel roman juga pasti sudah ada ya, karena dari zaman manusia apa namanya ada dari zaman ini manusia pertama ya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu juga sudah ada kisah cinta kan, jadi ya sumber ceritanya sudah ada gitu. Eh, Ataupun juga bahkan novel-novel kekinian, novel seperti novel fantasi, ya Harry Potter contohnya ya, ataupun juga novel misteri, ataupun juga novel science fiction itu kan pasarnya luas ya. Tapi kalau ini pasarnya spesifik gitu, karena ya selain yang menulis gak banyak, tidak semua orang penulis bisa nulis novel perang. Kemudian yang kedua juga itu tadi orang banyak yang mencari apa novel itu untuk hiburan ya. Jadi ya mereka menghindari sesuatu yang bikin kepala mereka pusing ketika baca novel ya. Apalagi bicara novel perang kan, dan novel perang ya walaupun mungkin dengan bahasa yang halus ya pasti tetap yang terbayang adalah ya peristiwa inilah ya konflik, peristiwa mungkin pembantaian seperti yang dialami saudara-saudara kita di Palestina sekarang ya, ataupun juga peristiwa saling bunuh, itu kan ya sehingga nggak sebanyak orang yang mau baca ya. Nah, jadi itulah kurang lebih teman-teman kenapa saya tertarik juga untuk bahas mengenai novel perang ya. Tiba-tiba aja sih ketika saya tadi cari kira-kira mau bahas apa, lagi sedang riset-riset kecil, saya terpikir untuk bahas ini gitu karena ya ya istilahnya tadi ini sebetulnya topik yang lagi trending, tapi orang banyak yang menghindari untuk membahasnya, apalagi membacanya dalam satu novel ya, karena ya ini bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Perang itu bukan sesuatu yang menyenangkan apapun tujuannya. Ya kita pun dulu kan berperang kan ya, kita ya perang kita apa ya karena kita mau dijajah kan. Sehingga kita melawan gitu ya. Itu sih kalau dari sisi kita itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan gitu, tapi ya tetap bagaimanapun mengingat-ingat kisah perang kan bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Nah itu makanya ya itu satu jawaban kenapa novel perang ini tidak banyak yang bahas mungkin ya. Yes. Bahkan nanti teman-teman tahu ya, saya kasih tunjuk beberapa contoh di Indonesia pun novel perang terakhir itu ya tahun 75 sih. Jadi itu pun juga sebagian ditulis oleh penulis dari luar ya. Jadi pakai sudut pandang, pakai perspektif mereka ya, perspektif barat, bukan bukan sudut pandang kita gitu ya. Setelah itu nggak ada lagi novel perang ya, karena memang ya kita alhamdulillah ya nggak setelah tahun 75 tuh nggak ada perang ya, perang secara terbuka ya. Kalau sekarang mungkin di beberapa daerah ya kita tahu lah ya, seperti Papua segala macam sih ada perang, tapi artinya kan itu perang yang tidak terbuka sehingga mungkin tidak banyak penulis novel yang apa namanya berminat untuk menulis itu sebagai sebuah karya novel gitu ya. Iya Kak, bener Kak. Jadi tahun 75 itu perang tim-tim kayak perang Timur Timur itu. Jadi memang sampai tahun 90 kemarin tim-tim lepas itu tahun berapa ya? Tahun 99 itu memang masih ada perang sih Kak, tapi ya karena peristiwa pecah perangnya kan tahun 75 ya, perang tim-tim itu ya, sehingga biasanya sih karena itu lagi mungkin lagi istilahnya lagi FYP-nya lah ya, lagi viralnya tahun 75 ya, makanya
beberapa orang menulis novel di tahun 75 itu gitu. Tapi setelah itu walaupun perang di tim-tim itu masih ada sampai tahun 99, tapi ya karena itu tadi tercover ya, artinya tertutup, tidak terlalu terliput, hanya pihak-pihak yang terkait dengan perang itu aja yang terlibat. Jadi ya tidak ada lagi yang nulis Kak. Jadi tahun 75 itu terakhir ya kalau eh, bahkan saya dapat tadi untuk survei di global juga nggak banyak juga sih novel tulis novel perang ya, walaupun perang-perang yang updating sekarang ada juga, misalnya perang Afghanistan itu juga ada ya. Tapi rata-rata sih perang besarnya yang ditulis novel itu ya yang terakhir perang Vietnam ya tahun 6 berapa ya 67 ya kalau nggak salah perang Vietnam ya. Jadi itu sih Kak ya. Jadi ya memang ya itu tadi ya karena memang ya peminatnya terbatas. Jadi mungkin ketika terjadi perang besar itu baru ada yang nulis novelnya karena mungkin waktu saat itu kan orang lagi ini ya lagi apa namanya karena lagi trending ada petik orang lagi minat bacanya mulai ada gitu. Tapi ketika perangnya itu berlanjut lama ya akhirnya orang minat baca orangnya juga ini ya sudah berkurang gitu ya. Kemudian eh jadi terima kasih Kak Rep, Kak Vira ya atas ininya apresiasinya. Semoga bisa mendapatkan manfaat ya. Ya dari ini pembicaraan ringan aja sih kita bahas ya sekedar ini aja, sekedar pengetahuan. Ya mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk tulis novel perang ya, walaupun ya itu tadi nanti saya jelaskan nggak gampang membuat novel perang sih karena ya dan hanya sedikit orang yang bisa menulis. Jadi ya setidaknya kita tahu lah ya ada genre ataupun tema novel perang, walaupun kita mungkin tidak terpikir untuk tulis novel ini gitu ya karena ya itu tadi ya hanya sedikit orang yang bisa menulis ini karena pengalaman perang itu hanya dialami oleh mungkin hanya beberapa persen dari manusia di dunia yang pernah mengalami situasi perang secara langsung ya. Nah itu kemudian yang sekarang kita ini apa namanya makanya kita bahas novel perang ini sekedar untuk ini apa untuk ini aja ya sekedar informasi sekaligus juga kan ya kita biar kita lebih aware lah bahwa sekarang dunia lagi nggak baik-baik saja ya lagi ada beberapa perang yang terjadi dan ya bahkan katanya mungkin dalam waktu dekat ada perang di Laut Cina Selatan ya di apa namanya ya antara Amerika dengan Cina lah tapi ya, ya walau alam ya kita nggak tahu mudah-mudahan sih nggak terjadi karena kalau terjadi itu dekat sekali ya dengan kita ya jadi ya dampaknya pasti ya cukup cukup terasa gitu. Nah sekarang kita mulai dengan pembahasan novel tentang perang ya. Ada beberapa cara penyampaian ataupun sudut pandang dalam penulisan novel perang ya. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Kalau sudut orang pertama itu, jadi si penulis novel itu bertindak seolah-olah sebagai tokoh utama dari novel tadi gitu ya. Misalnya tokoh utamanya adalah seorang prajurit misalnya, ataupun seorang wartawan perang misalnya. Nah itu ya seolah-olah si penulisnya itu ya si prajurit tadi ataupun si wartawan perang tadi sehingga jalan cerita dari novel tadi itu yang mengarahkan ya si penulisnya tadi ya karena penulis tadi bertindak seolah-olah tokoh utama tokoh penentu cerita dari novel tadi gitu itu ini kalau ini sih umum ya kayak apa sudut pandang orang pertama itu umum novel-novel cinta novel-novel roman itu biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama ya baik itu si laki-lakinya ataupun juga si wanitanya si perempuannya ya dalam karena kan dalam sebuah novel cinta itu roman pasti ada dua tokoh utama ya yang pertama laki-laki yang kedua wanita yang mereka berkasih saya sebagai sepasang kekasih atau bahkan sepasang suatu suami istri ya. Nah itu kalau novel perang itu juga begitu. Yang pertama yang cukup sering dipakai adalah pendekatan orang pertama itu. Jadi si biasanya sih antara wartawan perang tokoh utamanya ataupun juga ya tentara ya prajurit ya walaupun bisa jadi juga itu dari sudut pandang rakyat ya yang istilahnya menjadi korban menjadi pelanduk di tengah-tengah gajah yang bertempur ya kalau kita lihat kan seperti Palestina sekarang kan itu kan pertempuran militer sebetulnya kan antara militer dari Palestina dengan Israel tapi kan bagaimanapun pasti yang terdampak besar adalah rakyat ya sebagai pelanduk di tengah gitu jadi bisa juga kita pakai sudut pandang rakyat yang ya itu tadi yang mengalami penderitaan karena perang jadi macam-macam sih jadi itu pertama ya teman-teman bisa pakai sudut pandang orang pertama ketika membuat sebuah novel perang gitu. Tapi yang kita juga bisa menggunakan sudut pandang yang ketiga. Kalau ini sih agak jarang kalau novel roman ya. Novel sudut pandang orang ketiga itu jadi si tokoh utamanya itu berada di itu bukan dari sisi penulis gitu. Jadi si penulis itu menceritakan kisah si tokoh utamanya tapi bukan penulis itu sebagai orang luar dari tokoh utama gitu. Jadi misalnya dia menceritakan bagaimana sepak terjang wartawan perang ataupun sepak terjang
prajurit dalam peperangan. Tapi dia tidak bisa membuat si prajurit itu mengatakan B atau bertindak A atau bertindak B karena dia seolah-olah hanya pengamat aja gitu. Jadi si penulisnya menggerakkan tokoh-tokoh utamanya tadi itu bukan dari sudut pandang si penulis yang bercerita gitu. Jadi misalnya tiba-tiba si tentara itu misalnya menyerang masuk ke pertahanan musuh tanpa koordinasi dengan pasukannya gitu. Hal itu ya dia menceritakan dari sisi luar gitu. Beda dengan kalau misalnya sudut pandang orang pertama, si penulis itu seolah-olah si tentara yang dia masuk ke wilayah musuh tanpa koordinasi dengan pasukannya, dia bertindak sebagai, mungkin dia berkata dalam hati, wah saya harus masuk ke wilayah musuh karena kalau saya harus lapor dulu ke komandan udah terlambat nih, saya menyelamatkan misalnya Sandra di tempat musuh yang akan dibunuh. Nah, itu kan si tokoh utamanya berpikir seolah-olah jadi tadi si Badurisia itu berpikir seolah-olah dia sebagai tokoh utama. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Agak ini sedikit membingungkan tapi pasti teman-teman paham lah ya. Jadi itu ya bisa menggunakan pendekatan orang pertama, juga bisa menggunakan pendekatan orang kedua. Bahkan mungkin bisa juga menggunakan pendekatan yang lain. Artinya misalnya cerita itu bergerak dari misalnya sebuah surat gitu atau sebuah dokumen. Jadi misalnya surat atau dokumen itu berisi tentang sebuah laporan dari misalnya sebuah pasukan elit kecil, kemudian dia membuat laporan kepada komandan jenderalnya misalnya di markas besar itu dia membuat laporan telegram. Jadi jadi ceritanya itu bergerak dari telegram itu misalnya kami misalnya mulai bergerak jam sekian, kemudian kami dengan tim sekian, kemudian kami bergerak dengan menggunakan teknik ini, menggunakan kendaraan tempur ini. Nah itu sebetulnya adalah isi sebuah telegram, tapi dibacakan sebagai narasi, kemudian digambarkan novelnya itu berjalan seperti apa gitu. Jadi bisa juga menggunakan itu ya, menggunakan surat-surat ataupun juga dokumen-dokumen sebagai basis untuk membuat narasi tulisan. Jadi itu ya teman-teman ya, cara penulisan ataupun penyampaian novel perang itu ya bisa sudut pandang orang pertama, bisa sudut pandang orang ketiga, juga bisa menggunakan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan misalnya sebuah dokumen kah ataupun sebuah surat kah yang ditujukan misalnya kepada atasan dari si komandan tempur tadi di lapangan, ya itu menjadi bagian dari narasi novel tersebut. Jadi itu ya teman-teman ya, gaya penyampaiannya memang agak sedikit berbeda dengan novel-novel lainnya yang umumnya menggunakan sudut pandang orang pertama ya, terutama novel-novel roman ya, novel-novel percintaan itu biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama. Tapi kalau untuk novel perang itu bisa lebih beragam lagi ya, karena itu tadi ya sifatnya kompleks, jadi ya si penulis bisa menggunakan beberapa teknik penyampaian pesan untuk novelnya tadi gitu. Itu yang pertama ya teman-teman dari sisi penyampaian gitu. Kemudian aspek yang berikutnya adalah metode penceritaan ya. Metode penceritaan pun juga novel perang itu bisa bermacam-macam ya. Bisa yang pertama adalah flashback gitu. Jadi flashback itu ya misalnya diceritakan di awal novel itu kejadian sekarang gitu. Kemudian berbalik lagi ke masa lalu gitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman paham ya flashback ya. Mungkin saya bisa kasih contoh, teman-teman mungkin pernah nonton film Saving Private Ryan ya, itu film tahun berapa ya? Tahun sekitar tahun 2000-an ya, 2010 mungkin. Jadi itu Tom Hanks ya pemainnya. Jadi film tersebut bercerita ada apa namanya pada waktu Perang Dunia Kedua itu ada inilah jadi ada satu keluarga anaknya semuanya itu ikut perang ya teman-teman ya. Nah itu ada 3 orang atau 4 orang gitu. Tapi ternyata kalau nggak salah 3 orang lah ya. Yang keduanya itu tewas gitu. Jadi hanya tinggal satu anak yang tersisa. Dan itu pun juga masih di medan tempur waktu itu di Eropa lah ya, medan tempur Perang Dunia Kedua waktu itu kan di daerah Jerman kalau nggak salah. Nah, akhirnya kan itu dilaporkan kepada pimpinan pasukan Amerika kan. Akhirnya lapor sampai ke presiden gitu. Akhirnya diperintahkan bahwa si prajurit itu harus ditarik. Karena apa? Karena itu kan itu satu-satunya anak yang tertinggal dari sebuah keluarga kan. Sementara yang lainnya itu sudah gugur dalam pertempuran, sehingga itu harus ditarik. Kenapa? Jadi agar si orang tuanya tadi tidak resiko kehilangan anak semuanya itu kecil, karena si anak yang tersisa satu itu ditarik balik ya ke ini gitu ke markas, sehingga ya tidak inilah kemungkinan jadi korban tuh kecil lah gitu ya. Kemudian kalau KYY saya
edukator dalam arti ini Kak ya, jadi kan saya kan kerja sebagai marketing ya di kantor. Alhamdulillah udah 20 tahun saya di marketing, kemudian saya juga ya sekarang alhamdulillah di posisi inilah ya senior manajemen lah. Saya pernah juga pegang jadi saya pegang tim marketing pernah, pegang tim trade marketing pernah, termasuk tim SPG ya waktu saya di elektronik dulu, saya pegang tim trade marketing, saya kan pegang kegiatan promo, kemudian juga untuk display-display di toko dan juga untuk saya menghandle SPG ya Kak ya. Nah, SPG itu kita waktu itu ada sekitar 300 lah ya seluruh Indonesia gitu. Nah, kan SPG itu kita buat program training sih. Ya, memang yang membuat training itu adalah tim saya ya, trainer ya, product trainer. Tapi seringkali juga saya juga ikut turun ya memberikan training, terutama apabila ada produk-produk baru yang baru di launching gitu. Jadi ya istilahnya ya kalau dibilang edukator, saya edukator juga ya, tapi dalam konteks kantor ya Kak Yeye ya. Jadi ya itu tadi memberikan produk training kepada karena kan saya sebagai marketing juga ini ya bertanggung jawab untuk launching produk. Nah, ketika produk itu udah launching, ya saya memberikan training kepada SPG. Jadi SPG itu bisa menjelaskan ke konsumen kita lebih jelas produk yang baru di launching. Nah, saya juga kadang juga memberikan training kepada tim sales ya. Karena tim sales kan yang jualan ke toko. Nah, biar si sales tadi bisa meyakinkan toko untuk membeli produk baru kita, ya saya sebagai marketingnya, ya saya harus menjelaskan ke mereka mengenai produk. Jadi itu sih Kak ya, eh, kalau dibilang edukator ya edukator dalam artian itu tadi trainer di kantor ya. Tapi kalau edukator dalam konteks di luar itu sih terbatas sih Kak. Jadi terutama waktu zaman dulu COVID ya, zaman dulu COVID kan kita banyak di rumah ya karena apa work from home kan WFH. Nah, di situ saya kadang diminta oleh beberapa pihak untuk jadi pembicara online ya. Ada beberapa lembaga non profit itu yang dia ingin fokus mengembangkan kegiatan marketingnya, marketing untuk perusahaan non-profit, apa untuk usaha organisasi non-profit, dia minta saya untuk jadi pembicara. Nah, itu saya juga pernah jadi pembicara di situ Kak ya, atau bahkan saya pernah juga jadi ini apa ketika ada sebuah universitas dia mengadakan mata kuliah ini bisnis plan ya. Jadi dia melatih mahasiswanya di bidang tertentu, bidangnya sih bidang ini ya, bidang eksak ya, bukan bidang bisnis, tapi ada ada mata kuliah yang untuk mendidik si mahasiswanya itu bisa berbisnis juga. Jadi tidak hanya setelah lulus kerja di perusahaan, ini di farmasi ya perusahaan apa di fakultas farmasi, tapi juga bisa menjadi wirausaha, misalnya membuat produk-produk ini ya herbal gitu. Kemudian bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memasarkannya. Saya di situ waktu itu diminta untuk membantu dari sisi pembuatan bisnis plan dan juga bagaimana mengajarkan teknik-teknik marketing kepada mahasiswa tadi mahasiswa yang ngambil mata kuliah tadi. Nah, itu sih Kak. Jadi saya juga pernah diminta untuk begitu ya. Jadi ya edukatornya ya seperti sih Kak, bukan edukator dalam arti benar-benar sebagai dosen misalnya belum belum ya. Walaupun saya sih cita-citanya pada saatnya akan di situ gitu. Terutama setelah saya istilahnya pensiun, ya kegiatan saya selanjutnya sih saya ada preferensi juga untuk menjadi pengajar gitu Kak ya. Jadi itu ya Kak ya sekedar penjelasannya. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke kisah perang ya, ke novel perang gitu. Jadi tadi kita pertama udah bahas mengenai cara penyampaian sudut pandang cerita dari sebuah novel perang ya, yang itu kita lihat beragam lah ya. Sekarang kita bahas metodenya. Nah, metodenya tadi bisa menggunakan metode flashback ya. Saya balik lagi ke film Saving Private Ryan ya. Nah, ketika kemudian oleh markas besar pasukan Amerika itu dikirim tim untuk menjemput si prajurit yang tersisa di dalam satu keluarga tadi. Ada saya lupa namanya. Iya Ryan ya si Ryan tadi ya si Private Ryan ya Kopral prajurit Ryan tadi itu ingin ditarik bola kayak. Tapi kan zaman dulu apalagi Perang Dunia II dulu kan kacau ya suasana kayak teknologi komunikasi juga belum bagus sehingga nggak seperti sekarang mungkin tinggal misalnya kantor pusat kirim ini apa pesan kepada pasukannya, oh ini si Private Ryan suruh balik ya, disiapin baliknya. Nanti supaya segera balik. Kalau sekarang dulu kan nggak bisa begitu itu komunikasi antar pasukan di lapangan tuh sangat susah gitu. Sehingga mau nggak mau harus dikirim tim yang benar-benar menjemput si Private Ryan tadi itu. Nah itu eh, cara penyampaian ceritanya ya dimulai dengan film itu ketika si ini Private Ryan tadi setelah tua ya, setelah punya anak, punya cucu, kemudian dia berkunjung ke sebuah taman makam pahlawan gitu. Kemudian mengunjungi sebuah ini ya sebuah makam, sebuah pusara dari kapten yang telah
diperintahkan dulu untuk menarik balik dia ya ke markas besar gitu. Nah, itu jadi kan itu kan berarti masa sekarang ya, cerita masa sekarang. Nah, kemudian si private Ryan tadi, prajurit Ryan tadi itu teringat kepada masa lalunya. Itu ya udah bermula cerita bagaimana si kapten yang diperankan oleh oleh Tom Hanks tadi itu uh, berupaya untuk menarik si private Ryan balik ke markas. Jadi itu ya kayak bisa menggunakan metode flashback ya seperti dijelaskan tadi, tapi juga bisa menggunakan metode monolog ya. Metode monolog itu tadi misalnya ada narasi, misalnya tadi saya cerita ya, pendekatan untuk menulis itu dengan misalnya dokumen laporan misalnya dari suatu pasukan kecil, tim pasukan khusus yang dia mempunyai misi khusus, kemudian membuat laporan untuk persiapan misi itu kepada komandannya melalui sebuah dokumen surat rahasia ya. Nah, itu bisa jadi berupa monolog. Monolog itu apa? Si narator dari ataupun narator narasi dari sebuah novel tadi. Kalau dibuat film ya si naratornya ya itu membacakan ataupun bercerita mengenai isi dari surat dokumen tadi gitu kan. Kali itu kan berarti kan ceritanya nggak ada dialog kan, nggak ada percakapan antar pasukan, kemudian juga nggak ada misalnya cerita narasi yang menggambarkan bagaimana si pasukan-pasukan tadi berinteraksi, tapi hanya bercerita ya pasukan ini persiapan ini, kemudian bergerak ke sini, kemudian melakukan kegiatan ini, melakukan serangan ini, yaitu berdasarkan dokumen. Jadi bisa begitu ya, kayak bisa menggunakan monolog ya di dalam karakter gitu. Jadi artinya seperti si tokoh utama itu bercerita berdasarkan dokumen yang ada yang mengenai serangan tadi gitu, atau juga bisa menggunakan sudut pandang yang lain ya. Jadi lebih beragam sih karena cerita perang kan itu kompleks ya, lebih kompleks dari kisah cinta sebetulnya. Jadi ya bisa menggunakan macam-macam ya, bisa flashback, bisa monolog, kemudian juga bisa mungkin pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi itu ya Kak, kurang lebih Kak Kelana. Terima kasih Kak ya, semoga Kak juga semangat ngikutin ini live ini ataupun live lainnya, sehingga Kakak yang memang mungkin kalau tertarik menulis bisa lebih tertarik untuk menulis gitu. Nah, jadi itu ya Kak ya, metode penulisan itu bisa bermacam-macam ya. Karena itu tadi novel perang itu kan novel yang sangat kompleks ya, bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Nanti saya jelaskan lah ya kurang lebih contoh-contoh novel perang seperti apa gitu. Nah, jadi ya cara penulisannya juga bermacam-macam ya. Itu jadi sebetulnya keluasaan menulisnya lebih besar gitu kan. Tapi itu tadi karena temanya sulit, tidak banyak orang yang tahu mengenai kisah suatu perang itu seperti apa. Jadi ya walaupun kemungkinan kreativitas penulis itu besar, tapi orang nggak banyak masuk ke situ ya. Penulis nggak banyak masuk ke novel jenis ini ya, karena ya itu tadi nggak banyak orang yang tahu kisah perang itu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis konflik ya. Nah, konflik itu macam-macam sih. Ada konflik internal, ada konflik antar individu, atau konflik kekuatan militer besar. Jadi istilahnya benar-benar cerita mengenai perang antara satu unit pasukan dengan unit pasukan musuhnya gitu ya. Kalau konflik internal ya itu tadi konflik batin di dalam diri seseorang ya. Ya ini bisa jadi misalnya bercerita konflik batin itu tadi misalnya seorang prajurit diperintahkan untuk memimpin pasukan menyerang suatu kota ya, karena di kota itu dianggap ada ini kekuatan musuh, tapi resikonya kalau perang di kota pasti kan korbannya bisa penduduk sipil kan. Jadi kan ini sebetulnya bisa juga fokus cerita itu adalah kepada bukannya perang-perangan dar-der-dor ya, tembak-tembakannya, tapi lebih kepada konflik batin dari seorang komandan lapangan yang dia harus memimpin pasukan melakukan penyerangan kota ya, sehingga kemungkinan korban sipil itu ada gitu. Itu bisa seperti itu juga. Atau bahkan mungkin kalau yang ekstrimnya ya ini ya Kak ya, kalau Kakak pernah tahu pemboman ini kalau Kakak pernah dengar pemboman di ini di Hiroshima Nagasaki ya, Kak Pani, terima kasih Kak ya. Semoga Kakak bisa mendapatkan manfaat ya dari live kali ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya waktu dulu perang pemboman bom atom itu kan sebetulnya pilotnya ataupun juga kru pesawat pembom itu kan ya Pak tidak mau gitu kan melakukan itu kan, tapi kan namanya prajurit ya diperintahkan oleh komandannya untuk melakukan itu dilakukan gitu. Makanya
diceritakan kayak ini akhirnya banyak kru dari tim di pesawat pembom itu yang mengalami gangguan kejiwaan ya, karena dia benar-benar melihat tuh dia menjatuhkan bom, kemudian bom itu jatuh, kemudian meledak, kemudian ya kekuatan bom atom dahsyat sekali ya teman-teman ya. Satu kota Hiroshima itu dengan satu bom atom tuh langsung hancur ya, tiba-tiba jadi jadi apa namanya, jadi bulatan api ya, jadi sebuah bola api gitu. Itu kan benar-benar di depan mata mereka gitu. Makanya ya itu tadi saya dengar sih sempat kru-krunya bukan bahkan pilotnya juga mengalami gangguan jiwa karena itu ya, karena ya mereka ya ada penentangan batin dalam diri mereka gitu. Tapi ya itu tadi prajurit diperintahkan A ya harus A gitu ya. Kalau misalnya dia nggak mau ya berarti kan itu disersi ya, melawan perintah. Yang melawan perintah kalau dalam peperangan itu ya hukumnya adalah hukuman mati gitu ya. Jadi itu sih Kak ya, yang pertama bisa terjadi konflik dalam sebuah novel perang itu adalah konflik batin ya. Jadi dia tidak terlalu fokus ke cerita perangnya tapi ke konflik batin dari tokoh utama dari novel tersebut yang mungkin dari tadi yang harus melawan hati nuraninya ketika dia melakukan tugasnya sebagai prajurit gitu. Itu yang pertama, bisa konflik batin. Juga bisa konflik antara individu ya. Kalau konflik antara individu ya bisa dalam satu pasukan ataupun juga dengan pasukan yang lain. Kalau dalam satu pasukan ya bisa jadi kan dalam pasukan itu ada pembangkangan kan, ada disersi ya kalau teman-teman dengar ya. Nah itu kan berarti kan ada konflik apa namanya, konflik internal di situ juga ya. Yang saya pernah lihat tuh ada film ya, film saya lupa judulnya apa. Jadi film di dalam kapal selam ya. Di Amerika kan kalau kapal selam nuklir itu kan komandannya ada dua ya. Biasanya ada komandan, ada chiefnya, kemudian ada wakilnya gitu. Nah, waktu itu ceritanya ini sekedar cerita-cerita teman-teman ya. Teman-teman mungkin nggak tahu novel apa, nggak tahu film ini, tapi ini sekedar saya kasih cerita buat gambaran aja sih. Jadi, nah waktu itu kebetulan mereka mungkin ada masalah teknis sehingga kapal selam nuklirnya itu nggak bisa naik ke permukaan gitu. Nah, tapi ada suatu peristiwa yang akhirnya menimbulkan pertentangan antara si komandan dengan wakilnya tadi. Saat apakah mereka harus meluncurkan rudal nuklir yang mereka bawa gitu ya. Menurut komandannya itu harus dilakukan ya, karena dia pesan telegram dari komandannya itu tidak bisa dibaca lengkap karena apa ya, kan kapal selamnya lagi mengalami gangguan sehingga komunikasinya terganggu. Nah, akhirnya diputuskan oleh komandannya harus diluncurkan karena pesan dari komandan nggak jelas ya kita harus bertindak. Tapi si wakilnya justru sebaliknya ya, karena nggak jelas kita jangan bertindak dulu karena yang mau kita luncurkan itu adalah perang ini ya, senjata nuklir kan, dampaknya akan besar kalau misalnya ternyata salah membaca ataupun menafsirkan perintah dari komandan yang nggak lengkap karena itu tadi komunikasinya lagi terputus gitu. Nah, itu kan akhirnya ada pemberontakan kan di dalam kapal selam itu sehingga akhirnya si kaptennya tuh diambil kekuasaan ini diambil oleh wakilnya gitu. Kemudian kaptennya itu inilah ya ditawan lah ya. Nah, itu kan berarti kan ada kisah konflik antara manusia kan, tapi itu di dalam satu pasukan sendiri. Jadi bisa terjadi teman-teman ya, dalam perang itu apapun bisa terjadi, termasuk juga adanya konflik dalam satu pasukannya ya, ataupun bisa konflik dengan pasukan yang lain ya. Kan kita sering dengar ya ada salah tembak gitu ya. Kalau kemarin teman-teman ngikutin perang di Palestina ya, bahkan pasukan Israel itu ada yang 2 unit pasukan saling tembak karena mereka nggak tahu bahwa mereka yang sedang mereka hadapi itu teman sendiri gitu kan. Ya bisa terjadi seperti itu ya. Atau bahkan ya konflik dengan pasukan musuh. Kalau itu sih udah jelas ya. Jadi itu teman-teman jenis konflik yang kedua ya jenis konflik antar individu. Nah, kalau jenis konflik yang ketiga itu jenis konflik dalam konteks ini ya kekuatan militer besar ya. Misalnya pasukan bertemu dengan pasukan ya, pasukan tank 1000 tank ketemu dengan pasukan tank 1000 tank. Nah, itu kan berarti kan konflik antara kekuatan militer yang besar ya. Gitu ya Kak ya, jenis-jenis konflik bisa jadi konflik internal, bisa ada konflik antara individu, baik itu dalam satu tim, artinya dalam satu kekuatan pasukan yang sama, ataupun dengan kekuatan musuh, ataupun juga bahkan konflik kekuatan besar dari masing-masing kekuatan militer tadi gitu ya. Nah, itu sih Kak ya, jadi itu jenis-jenisnya. Nah, kemudian sekarang kita udah pelajari nih bagaimana jenis-jenis dari sebuah konflik. Dan sekarang unsur-unsur apa saja yang ada di dalam sebuah cerita dari novel perang ya. Nah, itu macam-macam ya teman-teman, lagi-lagi karena perang itu kan ibaratnya ya suatu dunia tersendiri lah ya, dunia tersendiri yang sama seperti dunia di luar perang, tapi dia punya aturan yang berbeda kan kalau dalam suatu perang kan. Nah,
Ya ibaratnya kayak inilah teman-temannya, kalau teman-teman yang mungkin punya apa namanya, tahu sedikit mengenai militer, kan dunia militer itu adalah seperti dunia sendiri ya, beda dengan dunia sipil gitu, punya aturan sendiri gitu. Apa yang ada di sipil itu ada di militer semua ya. Di militer ada yang namanya kedokteran militer, ada yang namanya teknik militer, ada yang namanya apa namanya mechanical ataupun teknik mesin militer, ada yang namanya psikologi militer, ada yang pokoknya semua yang ada di sipil itu pasti ada di militer kan. Jadi militer itu seolah-olah adalah dunia terpisah dengan sipil, dan mereka punya segala perangkat yang ada di sipil tapi khusus untuk militer. Nah, jadi itu sih Kak, apa namanya, sehingga unsur-unsur dari sebuah novel perang itu juga lengkap ya, yang sama seperti di unsur-unsur cerita di luar perang ya. Istilahnya kalau ngomong militer yaitu sama dengan apa yang dimiliki oleh sipil, militer pun juga punya gitu. Nah, itulah makanya unsur-unsur dari sebuah novel perang, novel militer pun juga itu punya sifat yang khas ya, yang ada di sipil, tapi dalam konteks perang, dalam konteks militer itu ini ya apa namanya, unik lah, beda lah ya. Seperti tadi misal kedokteran ya, saya contoh ya, kedokteran sipil dengan kedokteran militer sih sama ya, sama-sama yang diurusin kan manusia juga kan, organ-organ tubuh manusia, tapi tetap bagaimana cara kerjanya, bagaimana kemudian bahkan mungkin cara pengoperasiannya, misalnya mengoperasi orang gitu kan pasti beda ya. Mengoperasi di saat yang santai, yang mudah, yang tenang, di sebuah rumah sakit misalnya, di kehidupan sipil yang tenang, itu kan beda dengan mengoperasi orang, luka yang sama, penyakit yang sama, tapi dalam suatu situasi apa, situasi perang dengan peralatan yang terbatas, dengan pengobatan yang terbatas. Nah, itu kan beda ya. Makanya ini teman-teman, jadi yang saya ingin jelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di sebuah tema novel perang tadi, walaupun itu juga ada di sebuah tema novel non perang ya, novel-novel genre di luar apa genre novel perang, tapi ya tetap secara pengolahannya itu beda ya, karena itu tadi ya, antara situasi perang dan situasi damai itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, jadi beberapa unsur tematik dalam sebuah novel perang antara lain yang pertama adalah kehancuran ya. Jadi ya itu udah pasti lah ya, semua perang tuh pasti tidak ada yang tidak hancur ya, sesedikit apapun pasti kan melibatkan peluru ya, minimal ya, peluru kan setidaknya bisa menimbulkan kehancuran, setidaknya luka pada orang yang terkena peluru, dan seringkali menggunakan bom ya. Ekstrimnya ya kalau kita lihat di FYP kita di TikTok, kalau mungkin teman-teman FYP-nya juga sering muncul ini ya, informasi yang di Palestina kemarin kan kita bisa lihat gitu bagaimana sebuah gedung yang tadinya kokoh hanya dengan satu ataupun dua serangan rudal bisa langsung ambruk ya. Berarti kan suatu kehancuran itu adalah suatu unsur yang cukup dominan dalam sebuah novel perang ya. Kemudian yang kedua adalah pengorbanan. Sudah pasti ya, pengorbanan ya, kita bicara paling tidak pengorbanan dari prajurit-prajurit yang bertugas di dalam peperangan tersebut. Ya pasti kan ada pengorbanan kan, minimal rasa ketakutan, rasa tidak nyaman itu ada dalam prajurit itu. Bahkan mungkin ekstrimnya sampai mereka harus pulang dalam kantong jenazah ya, karena ya mereka gugur dalam tugas. Jadi pasti ada unsur pengorbanan dalam sebuah novel perang, tapi konteksnya beda dengan pengorbanan, misalnya pengorbanan antara para bucin ya, misalnya pengorbanan seorang pria untuk misalnya mengantar ke sana ke sini kekasihnya, pacarnya, itu kan itu pengorbanan juga, tapi kan konteksnya sangat beda ya dengan tadi pengorbanan misalnya bagaimana seorang prajurit itu mengorbankan nyawanya buat negaranya dalam suatu pertempuran. Tapi ya tetap intinya adalah sama ya, unsur pengorbanan gitu. Kemudian yang ketiga adalah unsur trauma ya. Unsur trauma itu sudah pasti ya teman-teman ya. Dalam sebuah novel perang itu kan pasti melibatkan perang antara prajurit, dan prajurit itu walaupun sudah dididik dengan sangat khusus menghadapi tekanan, menghadapi suatu pressure ya, suatu apa namanya, suatu tekanan yang besar, tetap banyak kejadian ketika mereka selesai perang tuh traumanya di Amerika sering terjadi. Jadi veteran perang mau dari Vietnam kah, perang Afghanistan kah, atau perang di Korea lah, atau perang mungkin perang dunia kedua dulu, itu banyak yang ketika pulang yang menghadapi trauma ya. Karena apa ya? Apa yang mereka hadapi dalam situasi perang itu benar-benar, walaupun mereka dilatih untuk menghadapi itu, tapi ya tetap mereka tidak kuat untuk menghadapinya gitu. Makanya pasti adanya cerita tentang trauma ya. Trauma itu suatu unsur-unsur dari tema sebuah novel perang gitu. Kemudian yang keempat adalah kemanusiaan. Itu jelas ya teman-teman ya, kemanusiaan, karena ya perang itu kan pasti
akan menimbulkan korban kan. Korbannya pasti manusia ya, selain barang apa selain eh, ini barang-barang, tapi manusia pun juga bisa menjadi korban. Ya, misalnya apalagi kalau itu korbannya rakyat sipil ya, yang harusnya tidak tidak ini apa tidak menjadi korban dalam suatu peperangan, tapi kan ya peperangan itu bukan sesuatu yang ideal, jadi bisa terjadi juga sipil menjadi korban. Nah itu kan berarti kan ada unsur kemanusiaan juga kan, ada unsur pelanggaran hak asasi manusia lah, misalnya seperti yang perang sedang berjalan sekarang kan, rumah sakit dibom, kemudian juga ambulan dibom, apapun dalihnya kan itu suatu pelanggaran kemanusiaan ya, karena itu mereka yang dibom tuh tidak bersenjata dan justru mereka adalah yang dilindungi oleh hukum perang sebetulnya. Jadi itu menyangkut kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya nasionalisme, itu ada pasti ya teman-teman ya, apalagi kalau perangnya adalah perang misalnya pihak yang terjajah melawan pihak penjajah, itu udah pasti kan ada unsur nasionalisme ya di situ gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah konflik moral. Itu tadi konflik moral yang saya ceritakan ekstrimnya adalah bagaimana suasana hati dari para kru pesawat pembom Hiroshima dan Nagasaki dulu. Ya, ketika mereka harus melihat bom yang mereka bawa dalam pesawat mereka, mereka jatuhkan, kemudian setelah jatuh, dampaknya itu satu kota dalam hitungan detik itu hancur. Dan mereka tahu di dalam kota itu ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan penduduk gitu. Nah, ya itu pasti kan ada konflik moral di situ ya. Sampai itu tadi ada beberapa kru pesawat yang mengalami gangguan jiwa setelah itu gitu. Jadi itu ya teman-temannya, konflik moral itu sangat besar bisa terjadi dalam sebuah novel perang ya. Jadi ya teman-teman saya ulangin lagi, unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam sebuah novel perang dan itu bersifat khusus ya, walaupun di dalam genre novel lain itu ada unsur yang sama, tapi konteksnya dalam novel perang itu jauh lebih berat ya, lebih kompleks gitu ya. Yang pertama adalah unsur kehancuran, kemudian yang kedua adalah unsur pengorbanan, yang ketiga unsur trauma, kemudian yang keempat unsur kemanusiaan, kemudian yang kelima unsur nasionalisme, dan yang keenam unsur konflik moral. Jadi itu teman-teman ya, teman-teman bisa memasukkan 6 unsur itu tersebut sekaligus dalam novel teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat novel perang ya, bisa sebagiannya, itu tergantung teman-teman membuat cerita apa dan tergantung bagaimana teman-teman ingin membuat berapa kompleks novel perang teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa memasukkan 6 tadi unsur-unsur tadi sekaligus dalam sebuah novel, ya tentu akan lebih menarik kan novelnya, karena akan lebih kompleks ya. Tapi ya tetap ya, karena itu akan membuat novel yang kompleks ya, teman-teman juga harus punya kemampuan untuk mengolah novel kompleks tadi gitu. Jadi kurang lebih itu adalah unsur dari sebuah novel perang ya, teman-teman bisa ini gitu, bisa apa namanya, bisa pilih mau mengambil keseluruhan unsur tadi ataupun sebagian saja untuk novel teman-teman gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Nah, jadi kan ya lagi-lagi gitu, kenapa sih seorang itu membuat novel perang? Ya seperti saya bilang tadi, novel perang itu bukan sesuatu yang menarik ataupun sesuatu yang menyenangkan untuk dibaca ya. Ya makanya pasar novel perang itu nggak banyak. Bahkan jumlah novel perang pun juga nggak banyak ya, karena pembacanya nggak banyak ya. Karena ya itu tadi rata-rata pembaca novel itu adalah untuk cari hiburan gitu kan. Itulah mengapa novel cinta itu novel roman, novel percintaan umumnya pembaca menginginkan happy ending. Makanya sebagian besar novel cinta, kalau teman-teman penyuka atau penikmat suatu novel, terutama novel cinta, hampir semuanya kan pasti ini ya happy ending ya, karena itu tadi ekspektasi si pembaca baca novel itu happy happy gitu kan, happy happy ya berarti ya harus happy ending gitu. Nah, sementara kalau kita bicara sebuah novel perang itu hampir semuanya nggak ada happy ending ya. Se-happy happy endingnya suatu perang pasti kan menyisakan suatu kepedihan kan. Jadi ya happy-nya juga happy yang nggak lepas, karena sebelum happy itu pasti banyak kepedihan yang harus dialamin gitu ya. Nah, jadi itu gitu ya. Jadi itu teman-teman. Sekarang kita bahas tujuannya apa. Kenapa penulis masih ada yang mau nulis novel perang gitu, walaupun tidak menyenangkan untuk dibaca dan tidak banyak yang mau baca, karena orang mencari hiburan dalam sebuah novel, dan itu tidak akan didapatkan dari sebuah novel bertema perang ya. Nah, jadi tujuan yang pertama itu adalah mengingat sejarah. Jadi ya bisa jadi si penulis itu menulis novel itu adalah untuk mengingat sejarah bagi orang-orang yang ingin tahu sejarah ya. Misalnya ada kan novel-novel mengenai Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua kan. Ya, tujuannya penulis itu apa ya? Supaya orang dia mengenang dulu peristiwa Perang Dunia I seperti apa, peristiwa Perang Dunia seperti apa. Nah,
dia tuangkan dalam novel, sehingga orang-orang yang tertarik dengan sejarah, orang-orang yang tertarik untuk mengetahui peristiwa masa lalu tuh bisa baca novelnya gitu kan. Ya walaupun itu tadi ya nggak banyak, tapi itu kan tetap ada ya pasar itu. Makanya ya salah satu tujuan dari penulis novel perang yang adalah untuk mengingat-ingat sejarah ya, sebagai suatu dokumentasi dari peristiwa sejarah, dan itu orang yang membacanya bisa mengingat-ingat peristiwa sejarah yang baru lalu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengkritik perang. Jadi ya antara lain juga untuk apa namanya melawan perang ya. Seperti kalau kita tahu dulu di perang Vietnam kan banyak ya kritikus-kritikus perang gitu ya, melibatkan banyak pihak ya. Bisa jadi mereka antara lain menulis novel. Tujuan menulis novel itu apa? Untuk melawan propaganda perang ya. Karena kalau pemerintah yang sedang perang pasti akan mempropagandakan bahwa perang tersebut untuk kemakmuran rakyat lah, untuk pertahanan negara lah, untuk pokoknya semuanya demi nasionalisme lah gitu. Nah itu kan ada yang melawannya dengan membuat kontra, yaitu dengan membuat novel ya, sehingga orang-orang bisa membaca novel itu dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari apa sudut pandang yang dikemukakan oleh pemerintah dalam rangka propaganda perang gitu. Jadi itu ya Kak ya. Nah kemudian yang ketiga adalah ya pengalaman perang secara pribadi. Jadi ya bisa jadi itu sebagai suatu memoir ya, suatu kenangan mungkin seorang pelaku perang, misalnya di Perang Dunia Kedua ada prajurit yang pernah mengalami banyak pengalaman perang di Perang Dunia Kedua, kemudian dia menulis memoir gitu ya, teman-temannya membuat catatan pribadi yang kemudian dibukukan gitu. Karena nanti saya akan jelaskan juga teman-teman, ada juga menulis mengenai kisah perang itu adalah bentuk pengobatan ya. Saya jelaskan tadi kan, dalam perang itu banyak prajurit yang traumatik ya, karena ya apa yang terjadi di dalam perang itu melewati batas-batas nilai-nilai kemanusiaan mereka gitu, sehingga ya mereka trauma gitu. Dan salah satu untuk menyembuhkan trauma itu bisa dengan menulis ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat tuh, saya pernah live beberapa waktu lalu bahwa kita menulis itu juga menjadi proses healing ya, bagian kita untuk menenangkan jiwa, bagian kita untuk menghilangkan kegundahan jiwa, kegalauan jiwa, bahkan mungkin untuk menghilangkan trauma. Itu menulis bisa mempunyai dampak seperti itu. Nah makanya ketika seseorang penulis cerita perang, bisa jadi itu adalah untuk menyembuhkan kegalauan jiwanya, menyembuhkan gangguan jiwanya akibat perang ya, menyembuhkan trauma akibat perang yang dihadapin gitu. Jadi itu ya apa namanya tujuannya ada tiga ya teman-teman, saya ulangin lagi. Yang pertama adalah mengingat sejarah, kemudian yang kedua adalah mengkritik perang. Jadi justru novel itu dibuat untuk kampanye, untuk melawan kebijakan pemerintah mengadakan perang dengan negara lain misalnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengalaman pribadi. Jadi sebagai suatu memoir, suatu kenangan dari pelaku perang, ataupun bahkan untuk mengobati trauma pelaku perang itu dengan membuat suatu tulisan gitu. Jadi itu ya teman-teman, tiga tujuan kenapa masih ada yang nulis novel perang, walaupun itu tadi novel perang itu bukan sesuatu yang menyenangkan, dan membaca novel perang itu tentu akan tidak ada novel perang yang happy ending ya. Nah, sementara orang biasanya membaca novel mencari happy ending gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada kalau secara terkait dengan metode penulisan, strategi membuat satu penulisan itu sebetulnya kurang lebih sama ya teman-teman dengan novel yang lain. Tapi memang itu tadi, kalau novel perang itu ya mungkin harus lebih spesifik ya, walaupun metodenya sama ataupun tekniknya sama. Nah, teknik penulisannya antara lain membangun karakter yang kompleks, artinya sama ya, setiap membangun penokohan yang kompleks ya. Jadi kan setiap novel itu pasti ada tokoh utama kan, ada kemudian tokoh pendukung, ada tokoh pelengkap. Itu di semua novel pasti ada ya, novel percintaan pun juga ada, termasuk novel perang. Jadi tapi kalau untuk perang membangun suatu karakter yang kompleks tentu lebih ini ya, harus lebih kuat ya. Kenapa? Karena situasi perang kan situasi perangnya sendiri sudah kompleks gitu ya. Kalau kita tidak bisa buat tokoh dengan karakter yang kompleks, karakter yang complicated, karakternya itu hanya biasa-biasa saja, mungkin nanti si karakter itu akan ketutup oleh kompleksitas dari kisah perangnya ya, sehingga malah si tokoh utamanya tidak menonjol dalam novel perang tersebut gitu. Tapi kalau kita bisa membuat penokohan yang kuat dari pelaku utama di novel tersebut, sementara novelnya juga kompleks, itu ya nanti si penokohan yang kuat tadi, si tokoh-tokoh utama yang kita bisa bangun karakter dengan kuat dalam tulisan kita, itu bisa mengimbangi kekuatan ataupun juga kekompleksitasan dari cerita perang itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah
latar belakangnya harus dibuat detail ya, mendetailkan latar belakang tempat, latar belakang waktu, latar belakang peristiwa itu kan di novel lain pun juga ada ya. Tapi lagi-lagi kalau di dalam sebuah novel perang itu kita eh, harus bisa lebih membuatnya lebih detail ya, karena kan situasi beda lah kalau kita bicara mengenai situasi percintaan. Tidak harus dijelaskan secara detail pun latar belakangnya, mungkin pembaca masih paham ya, karena apa? Kisah cinta kan adalah kisah, semua orang pasti pernah mengalami kisah cinta kan. Kemudian kisah cinta dalam situasi yang normal, semua orang mungkin hampir semuanya menghadapi kisah cinta yang dalam situasi normal ya, sehingga tanpa harus dijelaskan detail pun orang bisa bayangin tuh cerita percintaan itu kurang lebih seperti apa. Tapi kalau perang kan hanya sedikit orang yang tahu situasi perang itu seperti apa ya, walaupun sekarang mungkin kita bisa lihat di TikTok misalnya, mungkin di FYP teman-teman sering masuk kisah perang di Palestina kan, teman-teman bisa lihat bagaimana kehancuran, bagaimana situasi perangnya. Tapi kan tetap itu hanya gambaran singkat ya, tetap kita nggak bisa memperoleh gambaran utuh situasi perang seperti apa gitu. Sehingga ya si tugasnya dari penulis novel perang itu ya dia harus memberikan gambaran latar belakang perang itu secara detail, sehingga apa? Seolah-olah si pembaca itu berada dalam situasi perang ya, yang sebelumnya dia belum pernah tahu gitu pembacanya. Ya, karena apa? Si penulis tadi bisa membuat latar belakang yang detail dari kisah perang tadi gitu ya. Nah, itu kemudian ya yang itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan ketegangan dan dramatika. Udah pasti ya. Kisah perang itu adalah kisah yang paling dramatis dalam kehidupan umat manusia ya, sehingga ya kalau kita tidak bisa membuat kisah itu dramatis dan mencekam, ya itu sayang banget ya kita menghilangkan peluang untuk kita membuat satu cerita yang sangat dramatis dan juga sangat mengapa sangat emosional dari sebuah novel perang ya, gitu ya. Pada akhirnya kan membuat novel perang tersebut jadi garing ya kalau kita tidak bisa membuat itu dramatis, karena ya itu tadi ya, ekspektasi dari pembaca yang baca novel perang pasti kan mengharapkan dramatisasi kan, mengharapkan ketegangan dari sebuah novel perang gitu, dan ketika itu tidak didapatkan ya berarti akan menurunkan minat si pembaca untuk melanjutkan baca novel itu tadi. Jadi itu ya teman-teman ya, strategi dalam bercerita dalam sebuah novel yang bertemakan perang itu sebetulnya sama dengan strategi genre novel lain, tapi untuk novel perang itu harus dibuat lebih kuat lagi. Karena apa? Jadi supaya tidak tertutup oleh unsur perangnya sendiri yang sudah kompleks. Kita harus membuat unsur-unsur lainnya juga kompleks ya. Misalnya pertama penokohan ya, penokoh utama, tokoh pelengkap, tokoh pendukung itu harus kita buat kompleks juga gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus menggunakan latar belakang, kita harus menggambarkan latar belakang peristiwa, waktu, dan tempat itu secara detail ya. Kenapa? Jadi supaya si pembaca itu bisa seolah-olah merasa dalam situasi perang, karena pasti sebagian besar dari pembaca itu tidak pernah menghadapi situasi perang, sehingga dia tidak bisa membayangkan dari suatu novel bagaimana situasi perangnya jika novel tersebut tidak menjelaskan latar belakang perang itu secara detail ya, dalam bentuk kata-kata gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan ketegangan dramatik, yaitu tadi karena suatu perang itu pasti harusnya dramatik, suatu perang itu pasti menegangkan ya. Makanya kita harus membuat cerita kita dramatik dan menegangkan ya. Jangan bercerita perang tapi isinya terlalu sentimental, isinya terlalu emosional, kurang unsur dramatiknya, kurang unsur membuat ketegangan dari novel perang tersebut ya. Sehingga akhirnya ya orang bilang novel perang kita garing ya kalau misalnya kejadiannya seperti itu gitu. Iya Kak Z ya, jadi memang ini apa namanya, sharing menulis ini nih saya dedikasikan Kak ya. Jadi uh, apa apapun mengenai dunia tulis menulis saya bahas Kak ya, dari mulai yang sifatnya basic dasar sampai sifatnya isu-isu terbaru ataupun pengembangan menulis ya. Jadi ini sudah hampir jalan 3 bulan Kak, saya udah sekitar 75-an ya, saya live itu membahas topik-topik yang berbeda setiap live gitu. Intinya adalah hal tentang dunia tulis menulis ya, itu berdasarkan pengalaman saya Kak ya. Saya 3 tahun ini sudah nulis 20-an buku ya, buku bisnis marketing, buku novel, kemudian juga buku kumpulan cerpen. Nah, itu dari situ saya sharing Kak ya, karena ya saya ingin semakin banyak orang yang bisa menulis dan mau menulis ya. Karena dengan banyak bahan tulisan itu berarti generasi muda kita tuh banyak bahan bacaan Kak ya. Karena kalau situasi sekarang kan kita ini ya minat baca kita sangat jelek sekali Kak ya. Kita nomor 2 dari bawah ya untuk minat baca dari 61 negara, maaf 62 negara yang disurvei.
kita tuh peringkat 61 dari tingkat minat baca. Nah, kenapa minat baca kita kurang? Antara lain karena buku-buku yang tersedia juga kurang gitu, yang ditulis oleh penulis Indonesia sendiri. Ya, sehingga akhirnya ya membuat orang yang tadi sudah malas baca, orang Indonesia sudah malas baca, jadi semakin malas baca karena bahan bacaannya sedikit gitu ya Kak Zia. Jadi itu sih Kak, live ini ya sekedar untuk sharing aja. Jadi ya mengenai dunia terus menulis ya, ya itu berdasarkan pengalaman saya sih Kak, nulis 20 buku yang mudah-mudahan bisa diterapin juga oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi itu ya Kak ya. Nah, kemudian sekarang kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya ya. Ini jam berapa ya? Udah jam 11 ya, kita sudah hampir 1 jam. Ya sekitar setengah jaman atau 1 jam lagi lah, ini paling lambat kita selesai. Ya saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Nah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana tips-tips untuk kita bisa menulis sebuah kisah novel perang yang menarik ya. Yang pertama adalah kita tentu harus paham peristiwa sejarah ya. Kalau kita membuat peristiwa latar belakang misalnya perang kemerdekaan Indonesia, ya kita harus paham sejarah Indonesia seperti apa gitu. Ataupun kita ingin menulis suatu kisah percintaan misalnya dengan latar belakang kisah Perang Dunia Kedua, ya kita tentu harus paham juga gitu bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi zaman dulu ya. Misalnya teman-teman mungkin pernah lihat film Pearl Harbor ya. Itu kan kalau nggak salah diangkat dari novel juga. Nah, itu kan bercerita sebetulnya kisah cinta kan, kisah cinta antara prajurit dan perawat yang bertugas di Pearl Harbor ya, sebuah pangkalan militer Amerika di Hawaii. Itu ya kisah cinta biasa sebetulnya, tapi kan kemudian terjadi peristiwa dramatis ya ketika penyerangan Jepang tanpa diduga-duga, tanpa adanya perlawanan kepada pangkalan militer Harbor, sehingga korbannya kan banyak ya, karena ya Amerika tidak pernah menyangka bahwa Jepang akan menyerang sampai sejauh itu ya. Jepang kan adanya di utaranya Indonesia kan, di utaranya Katulistiwa, tapi dia bisa nyerang sampai ke Hawaii ya, yang Pearl Harbor yang itu di selatan Katulistiwa gitu kan. Dan kadang nggak disangka, makanya korbannya besar, makanya dramatis. Nah itu jadi itu kayak itu harus paham bagaimana urutan-urutan cerita, kenapa Jepang sampai menyerang Pearl Harbor sejauh itu, bagaimana cara Jepang menyiapkan pasukan untuk menyerang Pearl Harbor, dan juga kemudian bagaimana situasi di Pearl Harbor ketika serangan itu terjadi. Nah itu kan harus paham penulisnya, sehingga ya dia bisa membuat novel mengenai serangan Pearl Harbor ya. Novel yang berlatar belakangkan kisah cinta antara prajurit ataupun antara prajurit dengan perawat yang ada di sana ketika terjadi serangan Pearl Harbor gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Untuk motivasi membaca itu yang pertama ini sih Kak. Jadi Kakak harus tahu dulu ya KL ya. Kakak tuh bawa baca tuh untuk buat apa gitu Kak ya. Jadi misalnya Kakak baca ini apa namanya, baca suatu buku karena ya ini gampangnya lah Kakak dulu waktu masih sekolah atau kuliah kan, kenapa Kakak bisa dipaksa baca suatu buku ya? Karena buku itu akan dijadikan bahan untuk ujian semester misalnya. Nah itu kan mau nggak mau Kakak harus baca. Jadi kan berarti kan istilahnya untuk Kakak bisa motivasi, Kakak harus tahu tujuan Kakak membaca ya. Mungkin kalau Kakak sekarang udah kerja, Kakak nggak ada tuntutan lagi untuk baca buku. Nah tapi kan Kakak bisa cari motivasi lain. Kan Kakak tidak bisa pakai motivasi baca buku itu karena mau dipakai ujian. Karena kan kalau udah kerja nggak ada ujian kan. Nah, tapi kan dalam sebuah ketika Kakak akan ini apa namanya, mungkin Kakak ada di promosi ya ke jabatan yang lebih tinggi, ataupun Kakak dipindah mutasi ke bagian lain di kantor. Nah itu kan Kakak bisa jadikan itu motivasi untuk baca ya. Nah contohnya ini Kak ya, ini kebetulan nih pas saya pasang di depan ini buku trade marketing. Jadi trade marketing itu ya, kalau mungkin teman-teman yang bukan di marketing sales, jadi kalau di marketing apa, di dalam marketing itu kan ada dua ya Kak ya, ada marketing. Kalau marketing itu yang dia intinya ya, kerjaannya adalah menghasilkan produk baru, kemudian juga membuat iklan-iklan, kemudian membuat promosi lah. Jadi intinya buat konsumen ya, buat pembeli akhir. Nah, kemudian ada namanya sales. Kalau sales itu tujuannya membujuk toko biar bisa mau membeli produk kita gitu. Nanti kalau di toko itu sudah ada barang kita, nanti konsumen yang sudah kita pujuk melalui iklan-iklan akan datang ke toko untuk beli produk kita. Jadi kan ceritanya seperti itu Kak ya. Nah, dalam waktu 10-20 tahun belakang ini ada ilmu baru namanya trade marketing. Nah, trade marketing itu melakukan kegiatan promosi, iklan, kemudian membuat kegiatan untuk membuat promosi-promosi diskon-diskon. Itu kan kegiatan marketing sebenarnya, tapi dilakukan di toko. Jadi dia langsung datang ke toko-toko, si trade marketing itu kemudian membuatkan kegiatan agar konsumen
calon pembeli yang sudah datang ke toko itu tidak datangnya sih ke toko mau beli produk kita, kadang lihat iklan kita, tapi ketika di toko kan barang kita nggak dipromosiin, dia lihat barang ini kompetitor, bisa jadi dia beli barang kompetitor kan, makanya kita harus jagain nih biar ketika orang datang mau beli produk kita tetap beli produk kita. Nah itulah kegiatan trade marketing Kak. Nah ketika itu saya kan di marketing Kak ya, kemudian di satu kantor elektronik ya, perusahaan elektronik. Nah kemudian saya ini gitu apa namanya akhirnya ditugaskan. Sebelumnya saya jadi head apa namanya departemen head di produk marketing ya, departemen produk marketing. Kemudian saya ditunjuk untuk membentuk produk trade marketing, apa membentuk departemen trade marketing sebagai head juga ya, sebagai head departemen gitu. Nah, karena saya waktu itu belum punya banyak pengetahuan tentang trade marketing, nah saya mau nggak mau kan harus baca Kak ya. Saya banyak baca, itu ya terpaksa, dan apa terpaksa ya, karena kan saya udah ditunjuk, udah keluar SK-nya saya menjadi head departemen trade marketing itu bulan depan. Mau nggak mau saya harus belajar. Nah itu, jadi saya mencari motivasi untuk belajar Kak, yaitu dengan itu tadi. Karena saya harus memegang satu departemen baru yang saya kurang paham mengenai departemen itu, sehingga saya harus belajar gitu. Nah, akhirnya saya tidak hanya termotivasi untuk membaca saja, tapi akhirnya saya termotivasi untuk menulis. Jadi saya sekaligus tulis buku trade marketing, karena sampai saat ini pun nggak ada buku trade marketing bahasa Indonesia Kak, semuanya bahasa Inggris ya. Jadi saya ingin memberikan ini nih apa namanya, nah bagaimana teman-teman lain yang ditugaskan ke trade marketing tapi kurang paham trade marketing, tapi bahasa Inggrisnya juga kurang bagus, tetap bisa punya bahan bacaan yang baik mengenai trade marketing. Ya, makanya kan saya nulis dari apa yang saya baca di buku-buku trade marketing yang setelah saya baca, ya saya nulis buku dalam bahasa Indonesia untuk trade marketing. Jadi itu kayak itu tergantung dari motivasi. Kak. Motivasi itu tergantung kakak harus menetapkan tujuan kenapa harus kakak membaca gitu. Nah, seperti saya tadi, saya membaca buku-buku trade marketing walaupun bahasa Inggris, karena adanya hanya bahasa Inggris, ya karena saya harus bisa menjalankan tugas sebagai head trade marketing baru dibentuk gitu kan. Nah, itu saya motivasi diri saya untuk tujuannya itu. Maka akhirnya saya memotivasi diri untuk buat buku trade marketing dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman lain di perusahaan lain mungkin yang sama kejadian seperti saya ditunjuk untuk megang trade marketing, untuk mengelola trade marketing, tapi nggak paham trade marketing itu punya bahan bacaan bahasa Indonesia dan bahasa yang mudah gitu. Kalau bahasa Inggris kan udah selain bahasanya Inggris, kebetulan buku-bukunya berat ya, jadi bacanya juga agak susah gitu. Jadi itu ya Kak ya, intinya Kakak harus punya tujuan gitu untuk Kakak untuk apa ya Kak Teguh inget ya Kak ya, Philip Kotler sampai kita ada apa marketing management sampai 4 ya, 1 2 3 4 ya dulu ya. Itu tapi sampai sekarang Philip Kotler masih ini sih Kak sama Pak Teguh ya, masih ya masih tren ini ya, di kampus-kampus pun juga masih dipakai sih, di S2 pun juga Philip Kotler masih dipakai, tapi bukan yang kita pakai dulu waktu kuliah ya. Bukunya sekarang udah yang paling baru Marketing 5.0 itu yang ditulis Philip Kotler sama Hermawan Kartajaya. Jadi ya apa namanya udah berkembang, tapi tetap si Mbah Philip Kotler itu ya sampai sekarang masih eksis sih Kak. Masih di kalangan Gen Z masih eksis gitu, walaupun dia generasi baby boomers kan, lebih tua dari kita yang generasi X ya. Nah, jadi gitu ya Kak ya Pak Teguh ya, memori marketing dulu gitu. Nah, jadi itu ya Kak L ya. Jadi itu sih Kak. Jadi teknik paling gampang untuk Kakak termotivasi belajar itu Kakak harus tentukan tujuan. Kenapa Kakak harus baca? Nah, kalau Kakak udah punya tujuan kenapa harus Kakak baca, jadi Kakak lebih termotivasi untuk baca. Jadi itu sih intinya ya. Mungkin Kakak kalau ada nyangga atau apa mungkin ada yang ditanyakan lagi bisa ditanyakan Kak ya, sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nih. Nah, tadi itu pertama ya tips untuk menulis sebuah novel perang ya kita harus paham konteks sejarahnya secara detail ya. Saya tadi kasih contoh mengenai peristiwa Pearl Harbor ya, walaupun itu sebetulnya film Pearl Harbor itu kisah cinta biasa sebetulnya sih, tapi ya karena itu latar belakangnya peristiwa penyerangan Jepang di Pearl Harbor ya kita harus paham secara detail apa-apa kenapa dari mulai kenapa Jepang harus menyerang Pearl Harbor, dasar keputusannya sampai bagaimana peristiwa ketika serangan Pearl Harbor tersebut terjadi gitu. Itu yang pertama ya, tipsnya kita harus paham mengenai sejarah. Kemudian yang kedua adalah ya kita harus sabar ya untuk apa namanya menjalani apa namanya perkembangan emosi dari tokoh-tokohnya. Karena kan kalau kisah perang itu kan ini ya teman-temannya, kisah perang itu sangat cepat sekali gitu jadi perubahan gitu. Kemudian emosi juga sangat ini ya apa namanya sangat cepat berubah ya.
Ya karena itu tadi perang kan, bahkan seorang prajurit yang sudah terlatih sekalipun bisa mengalami trauma mental ketika menghadapi suatu perang kan, sehingga ya kita juga harus sabar tuh ngikutin perkembangan tokoh utamanya. Misalnya seorang prajurit itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu dengan situasi perang yang berbeda-beda ya, sehingga ya kita harus pastikan bahwa situasi perangnya itu ini gitu, apa namanya, mempengaruhi dari si tokoh utamanya tadi. Jadi itu ya kayak tipsnya sih hanya dua itu aja sih. Yang pertama, kita harus benar-benar paham sejarah kalau kita mau sebelum perang. Yang kedua, kita harus sabar mengikuti setiap perkembangan emosi dari tokoh utama ya, karena pasti perkembangan emosi dari tokoh-tokoh utama, pendukung ataupun pelengkap itu pasti sangat fluktuatif ya, tergantung situasi perang seperti apa gitu. Jadi itu ya Kak ya. Nah sekarang saya akan bahas nih, mumpung masih ada waktu setengah jaman. Saya akan bahas mengenai beberapa novel Indonesia yang ini ya apa namanya membahas mengenai perang ya, novel-novel perang ya. Yang lagi saya bilang, novel perang di Indonesia itu paling baru itu tahun 75. Setelah itu nggak ada lagi novel perang. Kenapa ya? Memang setelah tahun 75 kan kita tidak ada perang baru ya. Kalau tahun 75 kan kita teman-teman ingat ya ada perang ini apa namanya perang Timur Timur kan. Itu awal perang Timur Timur gitu. Sehingga ya akhirnya ada novel yang ditulis gitu. Tapi setelah itu kan kita relatif tidak ada perang ya. Kalaupun ada hanya perang dalam negeri sih, perang dengan misalnya di Papua gitu kan dulu alhamdulillah di Aceh kan sudah selesai masalahnya, tapi sempat ada perang di Aceh kan. Nah, tapi kan itu sifatnya adalah perang internal ya di Indonesia bukan dengan pihak lain, sehingga mungkin akhirnya tidak banyak penulis yang tertarik untuk menulis kisah tersebut sebagai sebuah novel gitu. Nah, ada beberapa kalau kisah-kisah novel perang sebelum tahun 75 itu ada beberapa ya teman-teman ya. Saya akan sekedar jelasin aja menunjukkan bahwa di Indonesia pun juga sudah ada sebetulnya novel-novel perang gitu. Tapi sangat terbatas ya karena ya peminatnya pun juga terbatas sih. Yang pertama adalah novel buku kuartet ya. Jadi ini adalah buku seri 4 buku yang ditulis oleh Pramudia Anandatur ya. Jadi buku itu ada 4 judul buku. Buku Bumi Manusia, kemudian buku Anak Semua Bangsa, kemudian buku Jejak ini ya apa Jejak Langkah dan buku Rumah Kaca ya. Jadi buku itu bercerita mengenai kisah perang perjalanan seorang tokoh wanita ya bernama Minke yang dia menjalani kehidupan perang di zaman kolonial dulu gitu. Jadi 4 buku tersebut ya walaupun isinya bercerita mengenai kisah perjalanan seorang individu ya, seorang wanita bernama Minke, tapi latar belakangnya adalah latar belakang sejarah perang kolonial ya, sehingga ya bisa dianggap juga ini sebagai novel yang bertemakan perang gitu ya. Kemudian itu yang buku dari Pramudia Natur ya. Kemudian yang kedua adalah buku dari ini apa namanya Timothy Timothy Mio ya, ini sebetulnya sih penulis luar ya. Nah, sehingga sudut pandangnya menggunakan sudut pandang luar sih, sudut pandang yang berbeda ya, menggambarkan peristiwa Timur Timur. Tapi ya setidaknya ini bisa dianggap, kalaupun ini ditulis oleh penulis dari luar, tapi karena bertuliskan mengenai tema perang di Indonesia, maka ya kita anggap aja ini tema apa namanya novel perang Indonesia ya. Jadi buku yang ditulis Timothy Mio ini berjudul The Redundance of Courage ya. Jadi The Redundance of Courage itu ya ada bercerita mengenai kisah seorang kapten Inggris ya, seorang tentara Inggris yang berusaha melindungi rakyat Timur Timur dari invasi pasukan Indonesia. Lagi-lagi ini kan yang nulis luar sebenarnya, jadi dia menggunakan istilah invasi ya. Kalau dari bagi kita kan Timur itu bukan invasi ya. Kalau invasi kan berarti kan dekat dengan kata penjajahan. Nah, kalau kita kan tidak menganggap itu invasi, tapi ya karena ini yang nulis adalah penulis dari luar ya, Timothy Mio, dan dia bercerita dari sudut pandang seorang kapten Amerika, maaf, kapten Inggris maksudnya. Jadi seorang berbakat kapten ya, bukan superhero gitu. Seorang berbakat kapten yang berasal dari kesatuan militer Inggris yang berusaha melindungi rakyat Indonesia ketika terjadi invasi ataupun serangan dari pasukan Indonesia di Timur Timur gitu. Tuh novel perang yang kedua ya di Indonesia ya. Jadi latar belakangnya Timur Timur. Ini adalah buku perang, novel perang yang termuda yang ada di Indonesia. Setelah itu nggak ada lagi perang apa novel perang ya. Kemudian yang berikutnya adalah novel saksi mata dari ini ya, saksi mata dari Kuya dari Seno ya, Kuya Seno ya. Jadi dari Seno Gumira jadi Seno Gumira ya ini. Jadi novel ini apa saksi mata itu dari Seno Gumira itu bercerita lagi-lagi Timur Timur ya. Jadi apa namanya
bercerita mengenai kan dalam sebuah perang itu pasti ada tragedi kemanusiaan kan, pasti ada rakyat sipil yang dikorban gitu. Nah, di sini ya si Seno Gumilar menceritakan bagaimana terjadinya yaitu tadi tragedi kemanusiaan, kemudian terjadinya ini ya apa namanya terjadinya kekerasan perang, terjadinya tragedi kemanusiaan terhadap rakyat sipil. Nah, itu diceritakan dalam novel Saksi Mata dari Seno Gumilar tadi gitu. Itu lagi-lagi ya kalau ini sih yang nulis penulis Indonesia ya. Jadi dan itu juga berlatar belakang Timor Timur gitu. Kemudian yang keempat adalah novel Gadis Kretek ya dari Ratih Komala gitu. Jadi ini bercerita mengenai perang kemerdekaan Indonesia dulu sih. Jadi bercerita mengenai seorang wanita, seorang perempuan yang menjalankan perannya di dalam sebuah konteks perang kemerdekaan Indonesia zaman dulu ya tahun 45 gitu. Jadi itu apa namanya novel Perang Gadis Kretek ya dari Ratih Komala. Kemudian yang terakhir itu adalah novel Lelaki Harimau. Jadi dari Eka Kurniawan. Jadi novel ini berlatar belakang memang tidak berlatar belakang perang sebetulnya, tapi berlatar belakang konflik ya, konflik yang terjadi pasca peristiwa G13 PKI kan, teman-teman kan paham lah ya. Setelah G13 PKI situasi sempat nggak stabil kan, sempat kacau kan. Di situ ada konflik bahkan yang sampai menyebabkan banyak orang terbunuh itu pasca peristiwa tersebut. Nah, makanya itulah yang ditulis oleh si Eka Kurniawan tadi, kisah seseorang ketika menghadapi konflik yang pasca terjadi peristiwa G13 PKI. Jadi ya teman-teman ya, dari 5 novel tersebut kita paham bahwa setelah tahun 75, setelah awal perang Timor Timur itu sudah nggak ada lagi novel perang di Indonesia. Sesuatu hal yang bisa dipahamin ya, karena ya di Indonesia alhamdulillah nggak ada perang ya sampai saat ini ya. Kalaupun kita perang kita di luar, artinya kita mengirim pasukan perdamaian PBB gitu ya, atas nama pasukan TNI untuk membantu PBB gitu. Nah, hanya itu sih kita yang perang di luar, sehingga memang tidak banyak yang nulis, tidak ada lagi nulis mengenai novel perang ya, walaupun sebetulnya bisa aja nulis novel perang dalam arti bagaimana kisah pasukan Indonesia ya, pasukan Indonesia penjaga perdamaian PBB misalnya di mana di Lebanon kan sekarang yang kemarin sempat viral ya di TikTok kalau nggak salah, yang markasnya sempat kena rudal roket dari Israel ya, entah itu salah sasaran ataupun sengaja nggak tahu deh, tapi yang jelas itu markas kita waktu di TNI yang di Lebanon tuh kena serangan roket, serangan rudal dari Israel gitu. Nah itu ini teman-teman sebetulnya sih bisa digali itu, tapi ya mungkin ya itu tadi karena tema tema novel perang itu dan dapetnya kurang seksi, kurang menarik, kurang ada pasarnya, dan juga membuatnya juga susah karena orang yang benar-benar harus paham mengenai situasi perang aja yang bisa menulis mengenai novel perang ya akhirnya ini ya apa namanya ya mau nggak mau ya kita harus ini apa namanya effort keras ya untuk penulis, dan tidak banyak penulis yang mau gitu. Jadi itu kak ya apa namanya kenapa ya menjelaskan di Indonesia tuh sangat sedikit. Saya hanya menemukan 5 novel perang ini aja gitu. Nah, sepanjang sejarah Indonesia merdeka ya. Nah, setelah itu tidak ada lagi novel perang gitu. Padahal kalau di sebetulnya perang kemerdekaan Indonesia pun juga harusnya bisa banyak dibuat novel ya, karena kan ya itu sesuatu yang seluruh Indonesia ngalamin. Tapi ya nggak entahlah kenapa nggak banyak penulis yang nulis gitu. Nah, sekarang kita bahas ke sastra global ya. Tadi kan kita berbahas sastra perang, novel perang Indonesia ya. Sekarang kalau misalnya di global lebih banyak lagi teman-teman ya. Kenapa ya? Karena kan di dalam dunia global kan banyak perang ya, dan setiap perang itu ada saja penulis yang menulis novel perang gitu. Jadi ya makanya lebih banyak gitu. Ini contoh ya, jadi sejarah perkembangan novel perang akan saya coba jelaskan teman-teman. Yaitu yang pertama adalah sastra klasik ya, ada sastra klasik, ada sastra modern yang membahas mengenai novel perang. Nah, kalau sastra klasik yang pertama adalah epos klasik Yunani dan Romawi. Jadi ya ini adalah kisah novel perang yang ditulis oleh penulis-penulis pada zaman Yunani dan juga Romawi gitu ya. Jadi ada misalnya buku Iliad ditulis oleh Homer gitu. Jadi ini mengenai perang Troya ya, cerita mengenai perang Troya. Kemudian ada Odyssey yang itu apa namanya menjelaskan petualangan Odyssey dalam sebuah peperangan. Itu juga novel yang berbasiskan sastra klasik dari Yunani Romawi. Kemudian ada juga Arneid ya. Jadi Arneid itu ya dari apa dia ditulis oleh ini ya, oleh Hargil ya. Itu Arneid itu ya lagi novel perang, intinya novel perang lah ya, novel pertempuran
antara satu pasukan dengan pasukan yang lain gitu. Nah, itu jadi itu ya kayaknya yang pertama sastra klasik ya sastra klasik ada dua ya. Yang pertama dari Yunani Romawi, kemudian yang kedua sastra klasik yang lain ya. Sastra klasik yang lain itu ya di luar Romawi Yunani, terutama zaman-zaman Eropa dulu ya, zaman-zaman Eropa setelah lewat masa kegelapan, jadi setelah tahun 1500 sampai dengan revolusi industri ya tahun 1800-an gitu. Jadi misalnya ada sebuah novel apa namanya War and Peace ya dari Leo Tolstoy ya. Jadi Leo Tolstoy menulis War and Peace itu bercerita mengenai perang Perancis ya, perang pada saat revolusi Perancis dulu gitu. Jadi itu, nah kemudian yang selanjutnya adalah novel kekinian ya. Kalau di novel sastra klasik yang berkisah perang itu adalah novel epos dari Yunani dan Romawi kuno, kemudian novel-novel sastra klasik perang lainnya, yaitu seperti Revolusi Prancis. Kemudian ada sastra kekinian ya. Kalau sastra kekinian yang pertama adalah kisah perang dunia ya, baik perang dunia 1, perang dunia 2 itu adalah novel kekinian, maksudnya novel perang ya. Misalnya karya yang berjudul Slaughter ini ya apa namanya Slaughterhouse File ya. Jadi itu dari Cons Van Hert ya, ya kurang lebih lah teman-teman. Saya kurang paham bacanya gitu bahasa Jerman kayaknya sih. Cons Van Hert ya dia menulis Slaughterhouse File ya. Jadi kisah perang tapi ya dalam fiksi ilmiah ya. Jadi mungkin itu kisahnya kisah fiksi sih, bukan kisah nyata, tapi tetap berlatar belakangkan suasana Perang Dunia Kedua gitu. Makanya masih bisa dimasukkan ke dalam sebuah novel yang bertemakan perang gitu. Kemudian yang kedua adalah konflik modern ya. Kalau konflik modern misalnya adalah novel The Things They Coded ya dari Tin O'Brien ya. Ini mengenai perang ini apa namanya perang-perang yang terjadi sekarang ya. Jadi bercerita mengenai kisah perang saat ini gitu. Kemudian juga ada novel perang yang itu adalah bukan kisah nyata tapi kisah fantasi ya, kisah hayalan dari penulisnya gitu. Misalnya ini apa namanya film ini ya apa namanya Ending Games ya dari Orson Scott Card. Jadi ini ada perang antar planet gitu. Ini kan ya pasti bukan kisah nyata ya, enggak, karena nggak ada perang planet sampai saat ini kan. Jadi ya bisa jadi itu tadi teman-teman, kisah perang itu bisa benar-benar fakta, bisa benar atau sebagian fakta, sebagian fiksi, ataupun juga full sebagian fiksi, ataupun full fiksi ya. Jadi itu tergantung sih. Kalau full fiksi ya otomatis cerita hayalan ya, masuk ke novel fantasi gitu. Bukan masuk ke novel yang bertemakan perang yang sesungguhnya gitu. Kemudian yang ini apa namanya? Jadi itu ya Kak ya. Jadi ya, apa konflik itu bisa konflik perang dunia, itu benar-benar kisah nyata kan. Perang dunia 1 dan 2, kemudian ada perang dunia 3 yang mudah-mudahan yang depannya. Kemudian yang kedua adalah konflik modern, yaitu novel-novel yang bercerita perang-perang yang modern yang terjadi sekarang. Termasuk nanti saya jelaskan ada perang di Palestina tuh ada beberapa novel yang membahas itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah novel yang bertemakan fiksi ilmiah dan fantasi. Kalau itu benar-benar novel yang hayalan ya, bukan novel fiksi gitu. Jadi novel-novel ya yang memang itu adalah daya hayal, daya kreatif dari penulisnya ya, bukan peristiwa perang yang benar-benar terjadi gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kemudian apa namanya contoh-contoh ya novel-novel perang di zaman apa namanya di luar ya di barat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau di Indonesia sendiri sih novel perang itu tadi teman-teman biasanya sih hanya ada dua segmen ya. Yang pertama adalah perang kemerdekaan. Itu ya ada beberapa novel yang tulis di situ, terutama sastra-sastra klasik. Yang kedua adalah perang Timur Timur. Hanya itu aja sih ya, karena memang hanya itu perang yang kita alami ya teman-teman. Kita kan negara yang jarang perang ya, kita bukan negara yang sifatnya ekspansif. Kita hanya akan bertahan kalau kita diserang ya, baru kita perang. Makanya nggak banyak buku tentang perang gitu di Indonesia gitu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian, nah sekarang ini tadi kebetulan sesuai dengan pertanyaan KL yang menanyakan bagaimana motivasi menulis. Nah, karena sebuah novel perang itu adalah novel yang kompleks, novel yang rumit untuk dibuat, dan juga
pembacanya sedikit sehingga tantangan bagi penulis untuk menulisnya sangat besar ya, karena ya udah buatnya susah itu nggak bisa dijual istilahnya karena pembacanya nggak banyak gitu kan. Nah, makanya bagi penulis-penulis yang ingin menulis sebuah novel perang itu tentu memerlukan motivasi yang lebih tinggi ya, motivasi yang lebih kuat untuk menulis gitu. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi dari penulis untuk menulis sebuah novel perang? Itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah apa namanya, mengingat sejarah ya. Kalau jadi tadi saya bilang kepada KL tadi bahwa kalau kita punya tujuan kita untuk menulis ataupun punya tujuan pasti untuk membaca, kita akan semangat karena kita baik menulis atau membaca tersebut ada tujuan dan tujuan itu harus kita capai. Nah, itu membuat kita semangat melakukannya. Jadi itu ya, kita harus tujuan kita membuat novel perang yaitu ya untuk mengingat sejarah ya, sehingga generasi penerusnya bisa tahu sejarah sebenarnya dari pelakunya langsung gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kritik perang. Jadi ya bisa jadi motivasi menulisnya untuk melakukan mengkritik perang ya, misalnya para aktivis pencinta perdamaian, kemudian ketika negaranya mengadakan perang, nah dia mengadakan demonstrasi kan untuk agar negaranya menarik pasukannya dari medan pertempuran, tidak meneruskan perang ya. Tapi kan bisa dilakukan lewat demonstrasi di lapangan, bisa juga melalui demonstrasi membuat novel sehingga bisa menebarkan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan anti perang itu lebih jelas dalam sebuah novel gitu ya. Itu yang kedua, itu kritik perang ya, apa yang motivasi penulis dalam menulis sebuah novel perang gitu. Kemudian yang ketiga adalah refleksi pribadi ya. Jadi ya itu tadi teman-teman, mungkin bisa jadi penulisnya itu adalah mantan veteran ya, maksudnya veteran gitu, mantan prajurit yang dikirim perang pada perang sebelumnya. Itu kan bisa jadi refleksi pribadi, oh ternyata yang saya lakukan ini nggak benar nih, walaupun ini saya melakukan tugas negara, tapi ya apa yang diperintahkan tuh nggak benar. Karena apa? Misalnya perang yang bisa mengakibatkan korban di pihak sipil gitu kan. Itu kan sebetulnya hukum internasional tidak memperkenankan, tapi pada kenyataannya sering terjadi dan luput juga dari hukum internasional gitu. Sehingga ya akhirnya ya bisa jadi ada kesadaran diri, motivasinya adalah saya menulis ini untuk mengingatkan bahwa kalau perang itu tidak boleh melukai apalagi membunuh rakyat sipil gitu ya. Nah, itu bisa jadi bentuk menulis novel perang itu adalah untuk refleksi diri, refleksi pribadi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini apa namanya? Itu untuk bisa untuk pengobatan gitu namanya. Kenapa motivasi menulis itu ketika penulis saya bilang kayak tadi bahwa menulis itu bisa menjadi proses healing ya. Jadi kita yang tadinya stres, yang kita tidak trauma, ketika kita mencoba menulis apa yang kita membuat kita stres, apa yang membuat kita trauma, akhirnya kita bisa sembuh dari trauma atau dari stres tersebut. Nah, itu makanya seringkali juga si penulis itu adalah veteran perang yang kemudian dia mengalami trauma ketika perang, mengalami stres karena perang, kemudian dia berusaha menghilangkan stres dan trauma tersebut dengan menuangkan segala unek-uneknya, menuangkan segala apa ya namanya, segala apa yang ada dalam dalam benaknya yang dia tahan selama ini dia ungkapkan semuanya dalam bentuk tulisan, sehingga akhirnya dia plong ya, ibarat kalau kita curhat sama teman gitu kan, terutama wanita ya, begitu apa yang mau dicurhatin itu sudah diceritakan semua, walaupun mungkin teman-temannya nggak bisa bantu, temannya hanya sekedar menguatkan aja, tetap kita plong kan ketika kita sudah bercerita sama. Nah, ketika kita ada masalah trauma misalnya dalam perang, kemudian kita menulis mengenai peristiwa tersebut, pada akhirnya kita bisa tenang juga gitu teman-teman ya. Maaf. Jadi itu ya teman-teman, kenapa kita perlu menulis ya, ada beberapa motivasi penulis ya, saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah bisa untuk mengingat sejarah, kemudian yang kedua bisa untuk apa namanya, kita melakukan kritik perang, kemudian yang ketiga kita bisa melakukan refleksi pribadi kita terhadap perang, kemudian yang keempat itu bisa jadi pengobatan ya, dengan kita menulis maka kita bisa menghilangkan kegalauan jiwa kita, perasaan kita ya, karena kita terlibat perang yang kita menyebabkan trauma gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, kemudian nah sekarang sebenarnya ya tadi kan sempat saya bahas ya kayak bahwa menulis novel perang itu adalah suatu bentuk untuk healing ya, suatu bentuk untuk jiwa, gangguan jiwa, menghilangkan apa namanya, kegalauan karena ketika dia perang dia mengalami trauma ya, trauma besar dalam perang tadi. Nah, itu bisa diarahkan dengan menulis. Makanya
sebagian besar penulis novel perang itu adalah orang-orang yang memang sudah pernah terlibat dalam perang ya, baik tujuannya untuk menginformasikan apa yang terjadi dalam perang ataupun justru dia untuk menghilangkan trauma dirinya dengan menulis kejadian-kejadian perang tersebut dalam sebuah buku, sebuah novel ya. Jadi ya, penulis sebuah novel perang itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah veteran perang, itu saya jelaskan tadi ya. Veteran perang bisa menjadi sumber utama dalam penulisan sebuah novel gitu. Kemudian yang kedua adalah jurnalis perang ya. Jadi wartawan perang kan dia berada di suatu perang itu biasanya membuat laporan ya, kemudian dia kirim laporannya itu ke medianya. Misalnya wartawan TV ya ke media TV-nya yang dia kerja, ataupun kalau wartawan cetak ya ke media cetak yang dia kerja. Nah, tapi kan ketika dia melakukan peliputan, dia juga mendapatkan inspirasi menulis novel kan. Makanya bisa jadi kemudian memanfaatkan segala pengetahuan, segala hal yang sudah dia dapat dari ketika dia melakukan liputan perang tersebut dengan dia membuat novel yang terkait dengan peristiwa-peristiwa perang tadi gitu ya, sehingga ya itu membuat si ini apa namanya si penulisnya tadi, si wartawan perang tadi juga selain menulis laporan laporan peristiwa yang benar mengenai perang, dia bisa juga menulis sebuah novel fiksi mengenai perang ya sekaligus jalan, karena dia sudah tahu informasi di daerah perang itu apa aja gitu. Nah, itu kemudian yang ketiga adalah aktivis anti perang. Itu ya teman-teman ya, aktivis anti perang kan dia bisa menulis sebuah novel counter, misalnya sebuah negara mengadakan perang dengan negara lain, kemudian pemerintahnya melakukan propaganda untuk agar rakyat mendukung upaya pemerintah untuk mengirim pasukannya ke medan perang di luar negeri kan. Nah, si aktivis anti perang tadi bisa membalasnya dengan membuat novel gitu teman-teman. Jadi dengan membuat novel, dengan menuangkan semua argumen, menuangkan semua alasan kenapa perang itu tidak diperlukan, itu bisa diterima novelnya oleh rakyat, dan rakyat bisa baca sehingga rakyat mungkin bisa terpengaruh juga bahwa pemerintah itu salah mengirim pasukan ke luar negeri untuk perang gitu, karena itu sebetulnya diperlukan. Jadi itu ya bisa aktivis perang kayak yang membuat sebuah perang itu sebuah novel perang dibuat sehingga bisa menjadi counter provokasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk mendukung perang tadi gitu. Nah, itu yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga kemudian yang keempat adalah ya ini ya teman-temannya ada ya peneliti ataupun juga ahli sejarah itu kan ya, mereka paham mengenai perang ya, karena walaupun mereka mungkin belum pernah turun ke situasi perang, tapi mereka punya bahan-bahan lengkap mengenai peristiwa di dalam suatu perang itu seperti apa, sehingga mereka bisa membayangkan suatu perang itu seperti apa yang harus ditulis dalam sebuah tulisan gitu. Jadi itu ya kak ya, kurang lebih kenapa hal-hal yang bisa memotivasi dari seorang penulis untuk menulis sebuah novel perang ya. Jadi itu kak ya, novel perang itu novel yang jarang ditulis. Jadi ya sehingga ya itu tadi kalau penulis nulis kemungkinan untuk bisa diterbitkannya juga terbatas, karena ya minatnya pun juga terbatas gitu ya. Nah itu kemudian jadi itu kemudian ini kak ya, saya terakhir sekarang mau bahas ini kak. Jadi kan tadi kita udah bahas ya mengenai novel perang. Novel perang kan macam-macam kan. Bisa jadi kalau perang Vietnam kan ya Amerika punya kepentingan menyerang Vietnam kan, itu kan berarti invasi ya. Karena Amerika tidak dalam konteks diserang dan dia mempertahankan diri gitu. Sementara kalau di Indonesia perangnya adalah perang kemerdekaan kan, perang di mana ketika kita waktu itu sudah merdeka, menyatakan diri merdeka, kemudian tiba-tiba Belanda mau masuk lagi ke Indonesia kan, mau jajah Indonesia lagi. Nah itu kan berarti kan dilawan kan dengan peperangan. Jadi peperangan itu adalah peperangan untuk membela diri dari penjajah gitu kan, bukan perang seperti Amerika di Vietnam, seperti Amerika di Afghanistan, seperti Amerika di Irak, seperti Amerika di Libya, yang itu perang itu ya adalah ya untuk tujuannya melindungi kepentingan Amerika ya, tapi dengan cara menyerang negara lain gitu, bukan dalam konteks membela diri karena diserang oleh negara lain. Jadi itu teman-temannya yang akan saya bahas sekarang di bagian akhir dari pembahasan live kita kali ini, yaitu adalah perang yang dalam konteks mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah ya. Jadi itu yang saya akan bahas gitu. Dan untuk itu untuk membahas
novel-novel itu saya ada beberapa contoh teman-temannya, ada 3 buah novel global ya yang membahas mengenai bagaimana suatu negara itu berusaha mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman negara lain dengan melakukan peperangan balik, menyerang kepada kekuatan asing ada di negara tadi gitu ya. Nah itu beberapa contohnya. Itu yang pertama adalah novel dari Ernest Hemingway ya, Ernest Hemingway teman-teman, maaf. Itu adalah For Album The Best Tools ya. Jadi For Album The Best Tools itu ya bercerita mengenai ini teman-teman pejuang Spanyol ya, pejuang Spanyol, yaitu ketika itu waktu menghadapi tentara Nazi Jerman ya, ketika perang saudara Spanyol terjadi, kemudian si Nazi Jerman masuk ke Spanyol dengan tujuan menundukkan Spanyol, akhirnya pejuang-pejuang dari Spanyol tadi itu mempertahankan kemerdekaan dirinya, sehingga akhirnya si penjajah tidak bisa masuk di negara tersebut ya. Jadi itu ya teman-teman, novel For Album The Bells Are Tolls, yaitu dari Ernest Hemingway yang bercerita mengenai perang Spanyol ya, ketika Spanyol menghadapi tentara Nazi Jerman ya, dalam konteks perang saudara di Spanyol gitu. Kemudian yang kedua adalah novel novel The Quiet American ya. Jadi dari Sherham Grino ya, dari Sherham Grino. Ini bercerita mengenai perang Vietnam teman-teman. Jadi bagaimana rakyat Vietnam itu berusaha merebut kemerdekaannya yang berusaha diambil oleh Amerika ya. Nah itu dituangkan dalam sebuah novel berjudul The Power of Dog ya, dari Ron Winslow. Yaitu intinya ya perjuangan rakyat Vietnam ya untuk memperoleh kemerdekaannya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah itu teman-teman, jadi 3 itu teman-temannya novel yang baik itu perang Spanyol kan itu lebih agak klasik ya, sebelum tahun 40-an. Kemudian juga perang ini perang di sebuah negara ya, perang di suatu negara yang untuk memperjuangkan kemerdekaan ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah sekarang setelah saya bahas nih 3 novel tadi ya, saya yakin mungkin teman-teman baru dengar ya. Saya pun juga terus terang baru dengar novel ini teman-teman. Saya belum pernah baca. Saya baru dengar novel ini ketika saya riset ya untuk membuat live kali ini. Nah jadi tapi nggak penting sih, kita nggak perlu tahu judulnya apa, penulisnya siapa. Yang penting kita tahu nih bahwa novel-novel yang yaitu novel di Vietnam, bagaimana rakyat Vietnam merebut kemerdekaan. Kemudian novel di Spanyol ketika milisi Spanyol, pasukan Spanyol berusaha mempertahankan diri dari Nazi Jerman. Kemudian juga novel ini ya novel yang bercerita mengenai kisah ini sih kartel di Meksiko ya. Jadi kartel ini ya namanya kejahatan narkotika di Meksiko kan cukup marak tuh. Jadi sebetulnya lebih kepada perang kartel gitu, bukannya kisah kemerdekaan ya, perang kemerdekaan. Tapi kurang lebih bisa dikaitkan dengan teman-temannya bahwa ada ini gitu, ada perlawanan terhadap suatu kejahatan di suatu negara, itu bisa juga dianggap sebagai perlawanan terhadap kehadiran negara asing di negara tersebut ya. Makanya itu masuk ke dalam novel bertemakan perang juga gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, contoh novel yang bertemakan perang. Nah sekarang di akhir dari live ini saya akan bahas nih sesuatu yang sekarang lagi trending topik ya, sesuatu yang lagi viral, sesuatu yang pasti saya yakin di beranda teman-teman di FYP teman-teman di TikTok itu sering muncul ya, yaitu mengenai apa kita tahu sebagai perang di Palestina saat ini ya. Kan itu kan sama dengan yang tadi ya jelaskan ya, itu adalah perang dari suatu negara yang berusaha melawan negara lain yang berusaha menjajah dia ya, negara lain yang berusaha menguasai negaranya, sehingga terjadi perang kan seperti yang saat ini terjadi gitu antara Israel dengan pihak Palestina ya di Gaza gitu. Nah ada walaupun perang itu yang sekarang bisa dibilang kan perang yang paling hebat ya teman-temannya yang sekarang sedang terjadi, yang bahkan katanya kemarin ya hari Senin itu termasuk puncaknya, yaitu ketika dalam waktu 2 hari itu benar-benar jadi serangan yang tanpa henti ya terhadap rakyat Palestina di Gaza. Tapi itu kan tapi buku ini yang saya akan jelaskan ada 3-4 novel yang khusus ditulis terkait dengan perang Palestina.
ataupun upaya Palestina merebut kemerdekaan itu sangat terbatas ya ininya apa namanya bukunya sangat terbatas gitu ya. Hanya ya saya banyak menemukan tiga novel terkait dengan cerita para pejuang di Palestina itu melawan penjajah Israel ya. Mungkin ya karena di sana kan teman-teman tahu ya situasinya sangat, setiap perang dengan Israel situasinya sangat mencekam, kemudian semuanya fokus fokus untuk, kalau yang pasukannya untuk bagaimana menghadapi Israel, kalau rakyatnya ya fokus bagaimana bisa survive ya dalam situasi seperti itu gitu. Nah, jadi itu teman-teman ada tiga ya novel yang bertemakan kisah perang di Palestina, walaupun ini semuanya adalah novel lama ya, novel-novel zaman dahulu, tapi tetap relevan dengan status sekarang ya, termasuk dengan perkembangan saat ini di mana sekarang Palestina sedang menghadapi gempuran yang sangat besar ya dari Israel gitu. Nah, itu yang pertama adalah novel yang berjudul Morning in Jenin. Jadi novel itu ditulis oleh Susan Abdul Haul. Susan Abdul Haul yang menulis novel Morning in Jenin ini adalah kisah keluarga Palestina ya, yang mereka jadi kisah-kisah jadi dari novel Morning in Jenin ini yang ditulis oleh Susan Abdul Haul itu berkisah mengenai bagaimana kehidupan keluarga Palestina yang terdampak dari perang yang terjadi ya. Nah, itu kan sehingga kemudian bagaimana cerita keluarga Palestina tadi menghadapi situasi mencekam yang selalu terjadi terus menerus ya. Jadi itu novel isi dari novel Morning in Jenin ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah novel The Lemon Tree ya. Jadi ini ditulis oleh Sandi Tolan ya. Jadi novel ini adalah kisah nyata sih teman-teman. Jadi novel Lemon Tree ini kisah nyata persahabatan ya teman-teman, bukan percintaan ya. Jadi jangan sampai salah sangka, ini bukan percintaan, kisah persahabatan antara seorang wanita Palestina dengan seorang pria dari Israel gitu. Dan bagaimana mereka akhirnya harus menyesuaikan diri dengan situasi konflik di antara negara mereka, sementara mereka bersahabat erat. Nah, itu jadi fokus dari novel Lemon Tree itu ini ya teman-teman, walaupun mungkin tidak terlalu banyak membahas bagaimana perjuangan bangsa Palestina menghadapi Israel, bagaimana peperangannya, lebih kepada cerita pribadi dari seorang tokoh. Tapi ya karena itu dilatar belakangi oleh peristiwa peristiwa di Palestina, kemudian juga kejadian-kejadian ini ya ditulis dalam sebuah novel yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi di Palestina, walaupun kisah novelnya, kisah tokoh-tokoh utamanya tidak terkait secara langsung dengan kisah perang, ya itu tetap masuk ke kategori novel perang ya teman-teman ya, karena setidaknya background dari novel ini adalah bercerita keseluruhan cerita perang di Palestina, walaupun nggak utuh ya teman-teman, walaupun masih ada yang tertinggal gitu. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah novel Ashura Malah. Jadi Ashura Malah itu adalah sebuah novel mengenai seseorang yang mengalami pengasingan ya, mungkin karena dari pihak penjajah kali ya, dari pihak penjajah yang kemudian mengasingkan dia, mengirim dia ke luar negeri. Nah, kemudian akhirnya si pemuda tadi yang belum sampai 30 tahun sih, mungkin 27 tahunan itu kembali ke Palestina ya, ke wilayah Ramallah ya. Jadi di situ ya intinya ya menceritakan tuh bahwa perjuangan rakyat di Palestina ya sedang semua tuh melakukan ya, bahkan anak-anak ya teman-teman tahu ya, intifada itu istilahnya dulu, yang anak-anak kerap melemparkan katepel atau batu kepada pasukan Israel. Itu kan berarti kan semua juga terlibat gitu dalam kisah perang, walaupun perang kecil-kecilan dengan pihak Israel gitu ya. Ya karena yang mereka nggak rela gitu, tanah mereka itu dikuasai oleh Israel gitu ya. Jadi itu teman-teman kurang lebih ya novel-novel yang mengenai kisah di Palestina ya. Itu yang saya sampai saat ini saya belum dapat sih novel yang benar-benar bercerita mengenai misalnya background perang di Palestina seperti apa gitu kan. Kalau buku yang membahas itu saya rasa saya udah pernah dapat sih, udah pernah baca lah ya, setidaknya sinopsisnya, buku-buku yang membahas buku fiksi yang membahas, buku non fiksi yang membahas mengenai kenapa terjadi perang Palestina dan Israel gitu. Tapi setelah saya baca lebih detail lagi dengan
itu tadi ya membuat satu efek yang hanya setengah halaman di depan tadi yang teman-teman udah lihat, yaitu membuat ya mungkin sebagian dari calon pengguna agak ragu gitu ya, karena dipikirnya semua buku-buku tersebut yaitu ini gitu ya, tidak jadi teman-temannya mungkin agak ini sedikit gambaran mengenai buku-buku yang ditulis walaupun tidak berbackground, walaupun bukan cerita ininya sendiri, pasukan perangnya sendiri, tidak cerita dari luar perang-perangan, tapi tetap baik dari kisah kehidupan keluarga dipengaruhi oleh perang Palestina, kemudian juga kisah persahabatan antara seorang Palestina dengan seorang Israel tanpa ada motif politik sama sekali, adalah motif sosial, motif bersahabat, tapi bisa terganggu juga oleh perang yang terjadi, ataupun juga bahkan suatu kisah memang pelaku sejarahnya ya, ini kisah nyata seorang yang diasingkan sekian tahun, bahkan 20 tahun di luar Palestina ya oleh pasukan penjajah ya, karena ya dianggap mungkin bersalah atau apa. Nah, kemudian dia bercerita tuh bagaimana setelah dia kembali ke Palestina, apa yang dia lihat, apa yang dia hadapi, apa yang harus generasinya yang berikutnya harus jalanin gitu dengan adanya yaitu peristiwa ya penjajahan di Palestina tadi gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, sedikit ini novel mengenai perang ya teman-teman. Lagi-lagi tujuan saya membahas ini itu karena ya sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja ya, dunia sedang sedang banyak konflik peperangan ya di mana-mana ya. Setidaknya kita dengan kita mengetahui informasi mengenai novel mengenai perang ya, kita jadi tahu ya dengan situasi perang seperti ini sebetulnya bisa dipergunakan untuk menulis novel perang ya. Apalagi jika teman-teman baru mulai belajar menulis dan teman-teman tertarik dengan cerita-cerita perang, itu teman-teman bisa membuat novel perang ya, karena di dalam novel perang itu saya jelaskan itu banyak nilai-nilai yang ingin ditanamkan ya dalam sebuah novel perang ya, baik itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemudian penghormatan hak asasi manusia, kemudian nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai nasionalisme, dan juga nilai-nilai lain yang itu penting diketahui oleh generasi penerus kita ya, walaupun belajarnya menggunakan metode membaca novel ya, tapi novel yang berguna bagi mereka gitu. Nah, kurang lebih itu kayak materi lab saya ini, semoga dapat berguna bagi kakak ya, bagi teman-teman semua mengikuti lab ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan ya teman-teman bisa, kalaupun sekarang udah mulai tertarik menulis, teman-teman bisa semakin termotivasi menulis ya. Seperti tadi KL, dia menanyakan bagaimana motivasi untuk tetap menulis, kan sebetulnya menurut saya dia udah menulis ya, hanya mungkin masih ragu, mungkin masih belum terlalu yakin untuk menulis. Nah, mudah-mudahan setelah mengikuti live saya, kakak, teman-teman semua bisa makin termotivasi untuk menulis ya. Apalagi kemudian nanti teman-teman termotivasi untuk menulis buku novel, misalnya katakanlah novel perang di Palestina lah ya. Walaupun teman-teman belum pernah ke sana, kan teman-teman bisa sekarang gampang cari informasi lewat internet dan lain-lain. Video pun banyak kan di TikTok, hampir tiap kali FYP ya, kejadian yang di Palestina yang terupdate, yaitu bisa juga buat inspirasi teman-teman dalam membuat novel perang gitu ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman, semoga teman-teman dapat manfaatnya, dan juga semoga teman-teman juga bisa ya lebih termotivasi untuk menulis ya. Demikian teman-teman, semoga teman-teman dapat beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi dapat beraktivitas kembali dengan baik, dan sehingga ya teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari besok kayak. Dan jangan lupa teman-teman, jam 9:30 besok insya Allah saya ada live sharing tulisan terus menulis mengenai tema apa, nanti saya akan jelaskan besok ya teman-teman ya, karena sekarang juga saya masih dalam proses pencarian tema apa yang akan saya bahas besok. Nanti besok teman-teman ketika sudah siap untuk mengikuti live ya, insya Allah saya juga sudah siap untuk materi live-nya gitu. Nah, demikian teman-teman, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam.